Santai Fer di sini mah. Maksudnya akhirnya dalam 8 tahun ini akhirnya memutuskan deg-degannya di situ kok. Setelah 8 tahun 8 tahun. belajar Islamnya cuma lewat YouTube. Iya, belajar sendiri. Lama juga ya 8 Deg-degannya di tahun ya. situ. Lamaan lu berarti daripada gua. Beda setahun. Tapi gua belajarnya juga nggak sampai 7 tahun full. Selama 7 tahun itu gua 5 tahun cuma mengamati doang. Ngeliat-ngeliat orangnya, muslimnya. Yang belajar bener-benernya 2 tahun. Lu belajarnya 8 tahun itu bener-bener belajar bukan. Nggak intens banget sih ya, cuman kayak Iya. misalnya ada aja gitu loh, misalnya waktu senggang ya udah buka YouTube. Kayak semacam ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat tuh lu tonton juga. Itu biasanya kadang-kadang awalnya kan aku lebih ke Ahmad Didat, Zakir Naik tuh. Nah kalau kayak ceramah-ceramah Ustadz kayak selingan. Oh selingan. Kayak referensi lagi lah, ada tambahan ilmu Islam seperti apa. Oke, gitu. tapi maksud gue si Ferry ini jadi Kristennya berapa tahun? Dari kecil apa enggak? Dari kecil. Oh dari kecil? Dari kecil. Aku baptis itu waktu SMP. Oh, gerejanya apa? Gerejanya non karismatik sih. Non karismatik. Non-karismatik. Gereja apa tuh? GKI? GKKB dulu. GKKB. Gereja Kristen Kalimantan Barat. Oh ada ya? Gereja Kristen Kalimantan Barat. Berarti sih orang-orang Pontianak gitu? Sebenarnya dari sekolah sih kok. Oh dari sekolah. Dari sekolah. Dari sekolah. Jadi ibaratnya kan dulu ngambil apa? Mempelajari apa? Masuk ke Kristen itu kan karena sekolah. Dulu Karena kan sekolah itu ibaratnya tuh mau dapat nilai agama plus ke gereja. Gitu. Kalau nggak gereja nilainya kurang. Nggak ada plusnya lah. Oh nggak ada plusnya. Hanya karena akademisnya dari hasil ujiannya ya udah segitu aja. Jadi kalau mau dapat nilai plus ke gereja. Nah dulu kan mikirnya ya udahlah minggu juga bingung mau ngapain kan. Ya udah ke gereja lagi, ke gereja ketemu lagi temen. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA Kristen terus. Iya. Sekolahnya maksudnya. Iya. Oke. Kuliah? Kuliah masih Kristen. Kuliah universitas apa? Di Pontianak juga waktu itu. Loh, selama ini tinggalnya di Pontianak? Dulu. Sampai kelas berapa? Aku 2010 ke Jakarta. Oh, itu udah lulus kuliah? Ya, nggak lulus sih kuliahnya. 3 semester doang. 2010 pindah Jakarta. Kerja? Ya. Kerja apa? Sekarang apa? Sekarang aku di asuransi kok. Oh, asuransi? Iya. Asuransi apa? Di Manulife. Manulife ya? Iya. Iya. Manulife. Pernah dengar. Kirain itu apa namanya? Yang banyak itunya agennya apa namanya? Prudensial, bukan? Nanti jadi ini loh, kok lagi jadi promosi lagi. Gue dulu pernah jadi berapa bulan gitu lah. Udah belajar 8 tahun, terus akhirnya sekarang baru berani menetapkan mau jadi muslim. Iya, karena aku mikirnya sampai kapan kan, maksudnya agama aku nggak jelas gitu kan. Ini momennya pas banget di bulan Ramadan, makanya kemarin kan sempat agak susah dapat jadwal di Melisa ya. Iya. Agak jadwal kodon di padat kan. Jadi ya udahlah aku mikir apalagi yang mau dipelajarin gitu loh. Maksudnya selama ini kan udah belajar cukup lah gitu loh. Kalau untuk teknis kan menurutku itu nanti seiring berjalan. Iya. Gitu maksudnya. Jadi aku mikir ya udahlah aku boleh dibilang modal nekat juga bisa dibilang ya udahlah mau apa lagi gitu loh. Maksudnya lu hidupmu mau kemana gitu kan. Ya selama ini juga diingetin juga lah sama teman-teman juga. Ya memang harus jelas lah mau apa. Selama ini kan aku selama 8 tahun juga nggak pernah ke gereja lagi kan. Oh 8 tahun ini lu nggak pernah ke gereja? Iya, terakhir kali aku ingat banget terakhir kali aku ke gereja itu sebutin nggak apa-apa nih? Apa-apa. GBI ya. GBI mana? GBI Emporium. Tanya lagi. GBI Emporium itu terakhir kali aku masuk ke gereja tuh. Nah, gue juga dulu GBI. Waktu itu aku ingat banget tuh waktu aku masuk itu yang ada aku nggak benar-benar nggak bisa fokus ibadah. Yang ada aku cuma pelongo. Cari cewek? Bukan. Kirain cari cewek. Kalau ngeliat maksudnya orang loncat-loncat ya kan, terus panggungnya megah, udah kayak konser, terus ibaratnya sampai nangis-nangis, terus bahasa roh segala macam. Aku dalam hati itu yang aku pikirin malah ya apakah ini yang Tuhan mau gitu loh. Itu terakhir kali. Pernah bisa bahasa roh? Nggak bisa. Karena dari dulu kan aku non karismatik kan. Oh iya, dari non karismatik ke GBI ya pasti jauh beda ya. Berarti
selama jadi Kristen juga udah nggak meresapi konsep ketuhanannya gitu ya? Dari kecil ya seperti sebagian orang lah kok. Maksudnya aku juga ya terima Kristen ya karena memang Sekolah, orang dan tua. ibaratnya ya seru gitu loh. Hmm. Nah makanya sebenarnya aku kayak punya satu pemikiran, ya makasih Mas. Iya, Punya satu pemikiran tuh maksudnya apa? Kata orang kan semua agama benar gitu kan. Gitu. Baik. Ya baik, benar gitu kan. Ya, aku mikir apa? Makasih ya Mas ya. Berapa nih Mas? Kopi akhir zaman. Iya, kopi zaman. Asik. Ngeri amat. Kopi akhir zaman. Ngeri amat. Gak apa-apa deh, yang penting syahadat dulu deh. Terus? Ya, tapi jujur loh kok, aku kemarin itu pas aku dapat jadwal dari Ci Melisa, aku mimpi loh. Mimpi apa? Aku mimpi. Agak serem sih, tapi dalam mimpi aku nggak serem. Aku mimpi aku udah meninggal. Terus di mimpi itu aku dalam bentuk roh, tapi aku senang. Oh. Karena dalam bentuk ini beneran, ini kemarin baru dapat jadwal dari Ci Melisa. Tuh baru dapat jadwalnya, malamnya langsung mimpi. Nggak tahu ya ini malam lah ya. Maksudnya cuma cerita aja, Maksudnya aku keinget, oh iya ya kemarin ada mimpi begitu. Terus aku berbentuk roh, aku senang. Senang karena aku inget, oh aku udah syahadat. Waduh. Iya beneran itu. Di dalam bentuk roh ya aku senang gitu loh. Terus aku dalam bentuk roh, ini cuman mimpi ya maksudnya. Dalam bentuk roh aku deketin tuh keluargaku, teman-teman, ibaratnya kayak ngingetin mereka walaupun mereka nggak bisa denger gitu. Iya. Tapi dalam mimpi aku seneng gitu. Waduh. Mimpi udah meninggal tapi seneng karena udah syahadat katanya dalam mimpinya. Masya Allah. Baru kemarin tuh mimpinya. Ingat. Waduh. Terus apa ya? Aku jadi keinget lagi waktu SMP, aku kan baptisnya SMP ya. SMP, aku ingat banget tuh ada potongan memori. Besoknya nih aku mau dibaptis. Satu hari sebelumnya aku main ke tempat temen tuh. Main ke tempat temen. Dia muslim. Dulu sering lah main PlayStation gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba pas mau pulang aku nemu secarik kertas gitu. Kertas kecil. Itu ayat dalam Al-Qur'an lah. Loh, sobekan Quran gitu. Iya, sobekan satu kertas kecil yang apa tuh? Tulisan yang isinya nggak ada bahasa Indonesianya. Yang cetak atau tulisan orang? Dicetak. Oh, cetakan. Yang berarti sobekan Quran. Nggak tahu apakah sobekan atau mungkin pamflet atau apa, nggak tahu. Nggak tahu ya, pokoknya ada secarik kertas itu isinya yang apa? Sesungguhnya agama yang diterima Allah Islam. Ali Imran ayat 19 itu. Waduh. Besoknya baptis. Nah, besoknya baptis aku sempat nanya ke pendeta. Pendeta, aku terus? Pas sebelum baptis kan di interview dulu, ditanya-tanya dulu lah ya, pastiannya kan. Nah, aku tanya tuh ke dia, ke pendetanya, aku nemu ayat begitu di agama Islam. Kata pendetanya? Ya jawabannya nggak menjawab lah pokoknya. Intinya jawabannya pokoknya muter-muter sana sini lah. Intinya adalah ya kamu harus beriman, kamu harus percaya. Itu doang yang imani saja. Gitu lah. Kamu harus bertumbuh. Dan aku ingat banget kamu harus bertumbuh dalam iman. Itu kata-kata itu yang paling aku ingat sih. Yang lainnya tuh nggak jelas lah jawabannya. Ya itu berarti kan perjalanan ya. Tapi orang tuanya siapa? Ferry di mana? Di Jakarta apa di sebelumnya di Pontianak? Iya. Oke. Jakarta. Di Jakarta semua. Ya. Saudara-saudara semua di Jakarta. Iya, Jakarta. Orang tua udah tahu. Sebenarnya jujur aku nggak izin. Oh nggak izin. Jujur aku nggak izin. Bukan gua harus bilang harus minta izin orang tua enggak. Tapi orang tua udah tahu. Cuman selama beberapa tahun ini tuh aku udah ngasih kode ke mereka. Ngasih kode aku kurangin makan babi. Gitu. Terus teman-teman juga. Jadi boleh dibilang aku main aman sih kok. Boleh dibilang kan. Boleh dibilang aku main aman. Jadi sebelum itu aku kayak udah trial dulu nih. Aku coba-coba ke circleku tanggapan mereka gimana. Ke keluargaku tanggapan mereka gimana gitu loh. Jadi ya koko pasti tahu lah ya ibaratnya dengan kita terlahir dengan etnis Chinese begini kan nggak gampang kan gitu loh. Nggak gampang banget lah untuk kita tiba-tiba pindah gitu ya. Tiba-tiba muslim gitu loh. Apalagi Chinese ya. Ya itu juga yang aku suka pertanyakan selama ini kan ibaratnya kadang-kadang stigma masyarakat kan menyamakan
menyamakan ini, kok banyak aku yang banyak ngomong ya. Nggak apa-apa. Nanya. Justru harus lu yang banyak ngomong. Curhat dulu biar Curhat dulu dong. dia Supaya nanti kita tahu latar belakangnya bagaimana, terus jadi kita tahu nanti ke depannya bagaimana gitu. Nggak apa-apa. Jadi bagaimana tadi kok? Keluarga Chinese. Stigmanya tuh Ya, ibaratnya kalau Chinese ya. Saya nih baru kenal Chinese ya kan. Ditanya, "Lu agama apa?" "Oh, gua Kristen." "Oh ya udah, no isu." Ya. "Lu agama apa?" Chinese ya kan, Buddha. Udah Oh ya Konghucu, udah. nggak apa-apa. Nah, no isu gitu loh. Tapi lu agama Chinese ya kan, putih sipit begini ibaratnya kan. Lu agama Islam. Hah? Iya. Rata-rata pasti begitu kan gitu loh. Iya. Nah, tapi maksudku kok disangkut pautin antara etnis sama agama kan sesuatu yang beda gitu. Itu karena sisa-sisa politik DVD temperanya Belanda. Ya, itu aku baru kemarin dapat jawabannya tuh dari. Ya. Jadi dulu waktu zaman Belanda membagi orang menjadi 3 kelompok. Pertama Eropa, orang-orang Belanda, Inggris dan sebagainya. Yang kedua Asia Timur Jauh, termasuk Chinese, India, Chinese, India, Arab. Yang ketiga baru Bumi Putra. Nah, jadi ketika Belanda sudah nggak ada, yang golongan kedua ini mau ikut kemana? Ke bawah gengsi dong. Dia ke atas, ikut Kristen gitu. Karena itu, orang tua gue juga dulu masih ada yang begitu. Saudara gue juga masih ada yang mikir begitu. Lu boleh masuk agama apa aja asal jangan Islam. Karena mereka itu, karena dari politik itu. Kalau di Chinese apa, sorry? Hokkien. Nah, sedangkan kalau di Chinese kan, ya mohon maaf kalau di Chinese kan kalau kan Teochew kan. Iya. Aku Teochew bisa, kayak bisa. Hokkien sama Teochew kan mirip-mirip. Mirip-mirip. Sedangkan di Teochew aja tuh kalau Kristen ya itu kan diartikan itu kan ciaka. Ciaka kan enak tuh terjemahannya tuh. Ciaka ibaratnya kan makan atau cia kan makan atau terima ajaran lah ibaratnya. Ka kan ajaran. Kalau ditanya Islam terjemahannya apa ke Chinese? Rata-rata di apa? Orang kan bilangnya pipe ya. Maksudku kenapa terjemahannya begitu gitu. Ya nggak perlu kita sebutin lah. Tapi maksudnya kenapa terjemahannya begitu kan gitu loh. Giliran Kristen terjemahannya enak nih. Terima ajaran, tapi giliran diterjemahin Islam kok terjemahannya begitu. Beda ya. Iya, ibaratnya. Tapi sampai sekarang orang tuanya Ferry apakah masih punya pandangan yang buruk terhadap Islam sampai sekarang? Mungkin pandangan buruknya terhadap Muslimnya lah ya. Muslimnya orangnya. Ada gitu. Cuman kalau aku kemarin makanya aku mikirnya ya udahlah, aku tadinya mau izin, cuman aku mikir ya udahlah nggak usah izin lah, karena aku mikir kan aku juga udah mandiri, umurnya udah lumayan juga ya kan, udah gede ya kan. Ya udahlah, dan aku tahu mamaku harusnya sih dia larang pun, aku mikir dia larang pun aku masih akan tetap akan syahadat gitu. Udah sunat belum? Sudah, alhamdulillah. Kapan? Dulu udah lama kok. Oh, udah lama. Jadi ikut bareng temen. Bareng. Oh, ikut temen. Iya, bareng. Oh, oke. Udah sunat. Temen. Udah sunat. Tapi bukan karena agama, karena temen ngajakin rame-rame ya udah. Oh, sunat masal ya? Iya, sama temen bareng-bareng. Ya, mikirnya buat kesehatan lah. Iya. Rata-rata orang mikirnya begitu. Ya, berarti Ferry udah siap lah ya dengan segala konsekuensi dengan keluarga ya. Masih tinggal sama orang tua atau udah tinggal sendiri? Sekarang tinggal sendiri kok. Oh, tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Ya, apalagi udah tinggal sendiri ya. Jadi takutnya ada orang yang sudah beriman kepada Islam, tapi karena keluarga mereka nahan, mereka nggak berani. Biasanya apa? Takut dibuang dari keluarga. Ya. Nanti ada lagi yang takut nggak dapat warisan gitu. Ada yang begitu. Kalau Ferry sudah datang ke sini, sudah menyatakan dirinya untuk beriman menjadi Muslim ya, berarti Ferry kan udah siap harusnya. Ya, makanya lama kok 8 tahun. Karena itu sebenarnya memang lebih tepatnya bukan soal belajarnya. Ya. Karena bebannya itu yang kupikirin. Berarti selama 8 tahun mikirin warisan gitu? Bukan. Oh, bukan. Selalu ngebayangin tuh, aku sebelum ini ya, maksudnya selalu ngebayangin posisi aku udah Muslim nih. Apa yang akan terjadi gitu. Serangan apa dari keluarga, mungkin keluarga jauh, teman-teman segala macam gitu loh, pasti akan ada. Makanya di situ aku mikirnya aku harus persiapin diri gitu loh. Mungkin aku persiapin diri adalah pada saat suatu hari nanti aku diserang, mungkin itu bisa jadi momen aku untuk dakwah di situ. Justru malah momen kan ibaratnya. Lu kenapa sih
Saya lu gila atau apa? Lu sambet apa gitu loh kan? Kenapa tiba-tiba Islam kan gitu loh. Ya udah duduk dulu ya kan. Coba deh kitabnya gimana. Ajak ngobrol. Ya ajak ngobrol lah. Ibaratnya itu momen untuk dakwah lah. Aku Bener. mikir yang begitu gitu loh. Kita nggak usah mentargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa. Iya. Kita sudah menyampaikan udah cukup. Masalah dia terima nggak terima itu bukan urusan kita gitu. Keren ya. Alhamdulillah. 8 tahun nih. Ya sebenarnya soal perbandingan Kristen dan Islam sih udah cukup inilah ya. Cukup ya. Cukup inilah, udah cukup ibaratnya cukup terjawab lah selama inilah. Itu ibaratnya videonya Ahmad Didat aja sampai aku udah bingung mau nonton video yang mana. Udah habis semua. Ya sampai yang baru yang mana lagi yang belum aku nonton nih gitu. Gak ada yang baru, semuanya lama ya. Ya maksudnya yang belum diupload. Yang belum aku nonton yang mana lagi nih gitu loh. Gua ada kumpulan videonya almarhum Syekh Ahmad Didat. Boleh. Sekian banyak. Nanti kalau mau kopi boleh tuh kalau mau nonton lagi. Saya dengar dari Melisa katanya Ferry kan memang sudah mantep mau masuk Islam. Tapi kata Melisa katanya Ferry ada yang mau ditanya lagi, ada yang mau ditanya dulu gitu katanya. Iya, sebenarnya sih lebih banyak ke teknis sih kok. Oh, teknis. Kalau pertanyaan umum ya paling apa ya? Bukan akidah, bukan. Ya, kalau akidah sih udah konsep cukup inilah ya. Ketuhanan gitu. Tentang Yesus aku udah dari dulu juga pas aku udah berapa tahun ini tuh aku udah berdoanya tuh bukan ke Yesus. Oke. Allah lah. Oke. Bapak atau apapun aku berdoa ke Allah bukan Yesus gitu. Selama ini jadi paling kayak mungkin apa apa yang bisa Kodon ditambahin mungkin buat aku supaya lebih ini lagi kayak aku juga beberapa kali sering nonton video Kodon juga kan soal kitab-kitab selama ini yang ada kakinya pas catatan kaki terus misalnya iblis yang berjasa sebenarnya ya kan kayak gitu. Cuma kan nggak semua video gue tonton di Kodon itu karena panjang banget kok. Kalau ngomong sebentar kan nggak masuk. Sekarang gue cepetin biar dapat poin yang pentingnya nih gitu. Gue lagi ngedit video 8 jam nih. Kemarin ada yang 9 jam tapi dia belum mau ditayangin. Ini 8 jam nih. Ya gimana ya, kita tetap harus menyampaikan apa yang kita tahu. Kalau dulu dari almarhum Syekh Ahmad Didat kita sering mendengar atau sering menonton bahwa ya di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen kan memang banyak masalah. Tapi dari situ semua yang paling saya ambil itu adalah masalah bukan konsep ketuhanan, bukan konsep keselamatan, tapi masalah dari kritik teksnya itu. Nah, kritik teks itu yang menjadikan saya ya seperti ini sekarang gitu. Jadi ketika kita bisa membuktikan sebuah kitab yang katanya kitab suci tapi ada ayat yang bermasalah atau tidak otentik, itu yang tidak sama dengan standar kitab di dalam Islam. Islam kalau Quran kan udah jelas, itu istilahnya ayat-ayat itu yang sudah tersusun itu istilahnya statusnya apa ya, mutawatir gitu lah. Mutawatir itu artinya semua orang udah tahu gitu pada saat itu. Ketika kita turun ke hadis, di hadis juga ada pembedaan, ada yang sohi, ada yang hasan, ada yang doif, ada yang maudu dan sebagainya. Jadi kita menggunakan hukum di dalam Islam itu harus hukum yang memang benar-benar dianggap otentik. Beda dengan di Kristen. Kalau di Kristen walaupun ayatnya bermasalah, tapi kan itu tidak menjadi suatu halangan buat orang Kristen untuk tetap beriman. Karena mereka menggunakan doktrin, bukan menggunakan dalil. Itu yang membedakan. Kalau masalah agama-agama lain, sudah sempat belajar agama-agama yang lain nggak? Selain Kristen dan Islam? Jadi gini, awalnya itu kenapa aku belajar Islam? Karena Islam kan ibaratnya agama yang paling dekat lah sama Kristen. Oke. Agama lain, contoh kayak Buddha itu kan ada konsep berhalanya. Berhala. Juga aku udah nggak terima. Ya, sama reinkarnasi. Hindu segala macam ada berhalanya lah. Itu dari situ aja tuh aku udah nggak terima. Jadi aku nggak fokus ke situ. Konghucu juga berhala kok. Ada berhalanya. Tapi kalau kita pelajarin dari awal-awal ajarannya mirip sama Islam sebenarnya. Konghucu. Tapi memang ada kitabnya kok. Ada, gue pernah baca. Lebih ke dari Konfusius bukan sih? Iya, ya mungkin ada gabungan lah ya. Ada Taoisme, ada Konfusionisme, ada mungkin gabungan. Gue sendiri juga nggak sampai ke dalam. Tapi yang kita bisa lihat sekarang kan Konghucu ini kan banyak masih menerima yang namanya perantara-perantara yaitu dewa-dewa gitu. Ya, Buddha, Konghucu, Hindu ini kan mirip Buddha nggak sih kok?
Kalau mau dibilang kemiripan, ada kemiripan. Tapi kalau Buddha kan, Dewa-dewanya kan mirip kan? iya, dewa-dewa mirip. Tapi kalau Buddha kan mungkin konsepnya agak ada yang sedikit berbeda. Dia kan mengedepankan dharma-dharma. Lebih ke horizontal ya. Iya, yang ke atasnya ini kayaknya kurang ditonjolkan gitu. Pernah tahu di dalam Buddha Tuhan itu namanya siapa? Enggak. Padahal KTP lu Buddha kan? KTP doang. Itu salah satu bukti. Ya, salah satu bukti di dalam Buddha konsep ketuhanan itu tidak dikedepankan, tapi ya lebih banyak mengedepankan dharma-dharmanya. Gitu. Gua aja kaget ketika tahu nama Tuhan dalam Buddha tuh Nirwana. Nirwana. Padahal orang awam taunya Nirwana kan surga. Ternyata bukan, Nirwana itu ternyata nama Tuhan dalam Buddha. Gua dengar dari pemuka agama Buddha sendiri loh. Nah kan berarti kan bukti kan? KTP-nya padahal Buddha. Nggak tahu. Ini dari keluarga kok. Dari keluarga, iya makanya. Nah, yang paling gua seneng di dalam Islam konsepnya begini. Setiap manusia yang lahir, kita semua nih yang lahir, sebelum lahir kita tuh sudah bersyahadat, roh dan jiwa kita tuh udah bersyahadat bahwa penguasa kita, Tuhan kita adalah Allah SWT, Sang Pencipta. Tapi ketika kita lahir, kalau kita lahir di dalam keluarga Islam, ya alhamdulillah, ya kita masih terus menyembah Allah SWT. Tapi ketika kita lahir, ya contoh seperti kita lah, lahir di keluarga Chinese di Indonesia yang pernah memakan hasil daripada politiknya Belanda, jadi sekarang begini nih, orang tua kita begitu kan pandangannya. Kita tidak tahu yang namanya Tuhan kita yang sebenarnya siapa. Nah, tapi ketika kita mendengar Islam, terus kemudian kita menerima Islam, sampai kita memeluk Islam, di dalam Islam itu kita memahaminya bahwa orang ini sebenarnya tidak pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya. Karena ketika kita lahir, kita tuh fitrah sebenarnya. Fitrah itu adalah sifat asal manusia. Nah, jadi ketika orang masuk Islam, memeluk Islam, dia kembali ke fitrah. Kembali menjadi orang yang harus berserah diri hanya kepada penciptanya. Simpel banget. Dan sangat-sangat make sense gitu. Kalau kita percaya ada Tuhan, konsep di dalam Islam itu yang paling make sense. Itu. Bener nggak? Iya. Masuk di akal kan? Iya. Kepada siapa kita harus menyembah kalau bukan kepada pencipta kita? Menyembah kepada pencipta. Nah, sejarah peradaban manusia sekian ribu tahun, orang untuk mengenal penciptanya itu kan kadang-kadang melalui jalan yang beda-beda. Ada yang menyembah penciptanya lewat perantara, nanti ada patung, ada dewa dan sebagainya. Karena ketika orang zaman dulu melihat ada orang punya kemampuan lebih, dia dianggap punya sifat ilahi gitu. Timbullah penyembahan kepada dewa-dewa, dewa ini gitu. Jadi dalam Konghucu sendiri kan juga ada kan di wihara kan. Pernah dengar dewa dapur? Banyak dewanya. Banyak. Ya salah satunya adalah dewa dapur. Beras saja ada dewanya kan. Beras lah dewa. Ada yang namanya dewa dapur, dia ditaruhnya di belakang. Kenapa? Nah kayak gitu-gitu. Semua didewain. Ya, jadi kalau ketika ada sosok yang dianggap punya kelebihan dari manusia biasa, dia dianggap punya sifat ilahi, dianggap dewa. Dewa sama Tuhan kan bahasa Inggrisnya sama, God juga. Bedanya cuma G gede sama G kecil kan. Nah, tapi di Islam nggak ada konsep yang begitu. Semua manusia sama. Kalaupun ada manusia-manusia yang diberi kelebihan, itu semuanya atas izin pencipta. Jadi bukan karena manusia itu sendiri gitu. Maksud gua adalah dalam konteks Nabi diberi mujizat. Ya fine, itu semuanya adalah mujizat Allah sebenarnya. Cuman diizinkan untuk dilakukan oleh utusan itu. Nah kalau kayak Sun Gokong gimana loh ini? Gitu maksud gua. Ya, orang-orang zaman dulu akhirnya meninggikan orang atau yang sesuatu yang lebih dari manusia biasa menjadi dewa. Yang mau ditanyain apa soal teknis? Mungkin kalau bisa dijawab atau nanti setelah bersyahadat. Banyak sih kok kalau teknis kok. Boleh. Aku juga udah sambil ini sih sekarang. Soal hadis segala macam kan banyak juga kan cerita-ceritanya gitu loh. Kayak kemarin tuh baru tahu juga kalau ternyata sholat itu jadi 5 waktu itu dinego sama Nabi Muhammad gitu. Terus tapi yang nyuruh nego bukan Nabi Muhammad sendiri loh. Nabi Musa alaihissalam. Terus kemarin nih baru dapat sampai nonton tuh merinding gitu kan. Ternyata ada konsep pengorbanan loh di Islam gitu. Pengorbanan gimana? Ibaratnya kan kalau di Kristen kan
pengorbanan Yesus di atas kayu salib kan gitu. Mereka kan mengedepankan konsep itu kan. Gitu. Nah, ternyata aku ketemu juga konsep di Islam kan, ibaratnya Nabi Muhammad saking berkorbannya, Nabi Muhammad sangat-sangat berkorban untuk umatnya. Gitu. Yang aku ini ya, yang aku pelajari ya, koreksi kalau aku salah. Misalnya sakratul maut ternyata ditangguhkan oleh Nabi Muhammad gitu kan, berarti yang tadinya tuh sakit banget, sakitnya sampai itu terus ditangguhkan sama Nabi Muhammad. Itu beda sama konsep penebusan dosa. Bukan, maksudnya ada pengorbanan di situ. Kalau pengorbanan atau kita membantu atau syafaat atau istilahnya apa ya, semacam kita melakukan sesuatu supaya orang diringankan atau bagaimana, itu kan beda dengan menebus dosa. Oh iya, maksud aku ada pengorbanan juga di situ. Yang kayak gitu masih ada, yang itu ada, dan itu nggak ada salahnya kalau menurut saya sih. Nggak ada yang salah, salahnya di mana? Dengan keluarga kan pasti sayang, kan pasti akan berbuat lebih kepada keluarga dibandingkan orang yang bukan keluarga gitu maksudnya. Nah, Nabi karena sangat memikirkan umatnya, dia melakukan sesuatu yang mungkin orang lain melihatnya dianggap lebih gitu aja. Cuman gitu sih. Bukan yang Nabi Muhammad SAW menebus dosa umatnya. Beda. Enggak. Maksudnya dia juga berkorban gitu maksudnya. Ada konsep berkorban iya. Bahkan selama dia masih hidup, pengorbanan apa yang kurang dari beliau? Sampai nahan lapar, ngasih batu di sini supaya kelihatan kenyang dan bagaimana lah supaya. Mana aku juga baru lihat tuh pada saat di akhirat juga lewatin jembatan apa tuh? Siratal Mustaqim. Masih ada di situ, ini lagi gitu loh. Gini, kalau masalah hadis itu kita nggak bisa membaca terus kita menafsirkan sendiri, nggak bisa. Karena orang yang hadis ditulis dalam bahasa dan budaya Arab. Ketika kita membaca bacaan yang berasal dari bahasa dan budaya lain, kita nggak bisa menafsirkan dengan bahasa dan budaya kita gitu. Itu yang kadang-kadang orang awam salah menempatkan diri gitu. Karena bacanya begini, dia menafsirkan dengan budaya dia beda gitu konteksnya sama yang dipahami sama orang yang menulis dan menyusun gitu. Itu kadang-kadang memang harus hati-hati. Makanya sebaik-baiknya upaya kita untuk memahami agama Islam adalah kita harus menggunakan urutan hukum itu tadi. Pertama adalah Quran, kedua adalah hadis yang sahih, ketiga adalah ijma ulama, yang keempat adalah qiyas. Kita jangan lari dari ini. Jadi kalau di Quran nggak ada, kita bisa menengok hadis yang sahih. Hadis yang sahih nggak ada, kita harus perhatikan atau pelajari ijma ulama, kesepakatan para ulama. Kenapa kita harus juga bersandar kepada kesepakatan ulama? Karena kan ulama ini yang paham bahasa, paham budaya, paham segalanya tentang Quran dan hadis gitu. Kalau qiyas apa tuh? Kalau qiyas itu ilmu, bukan ilmu ya, apa namanya, kayak semacam hukum analogi gitu. Kita bandingkan dengan kejadian yang serupa, nah jadi kita ngikutin yang itu. Qiyas gitu. Awal-awalnya juga ketika kita belajar Islam, ketika kita sudah menerima konsep dalam Islam, ketika kita baca hadis, nanti seolah-olah gitu ya, oh ini kok agak beda sama Quran, nanti dulu konteksnya apa, budayanya bagaimana, itu yang harus kita tahu. Dulu juga begitu. Jangan sembarang terima hadis, karena tidak semua hadis otentik gitu, atau sahih. Gue sampai beli buku hadis Israiliyat gitu. Sampai gue beli khusus hadis palsu isinya dalam buku itu. Kenapa? Itu juga sering dipakai untuk melemahkan iman orang Islam. Ketika ada orang menuduh, gue cari di buku hadis itu, hadis palsu. Kalau di situ ada, udah gampang jawabnya. Ini hadis palsu, ini hadis Israiliyat. Udah nggak usah pakai. Pada zaman Nabi masih hidup, Nabi aja melarang untuk sahabat-sahabatnya menulis ucapan dia pada saat itu. Kenapa? Karena Nabi takut tercampur dengan ayat-ayat Quran. Makanya hadis itu baru ada atau baru disusun dan ditulis 200 tahun setelah Nabi nggak ada. Kalau pada saat Nabi masih hidup sudah ditulis, sudah disusun, takutnya kecampur gitu loh sama ayat Quran. Walaupun di dalam hadis juga ada hadis yang namanya hadis qudsi, ya. Tapi kan hadis qudsi itu maksudnya Nabi Muhammad SAW juga menerima wahyu dari Allah SWT. Tapi wahyu itu bukan dalam ranah untuk dimasukkan dalam Quran gitu. Quran kita bisa bayangkan seperti undang-undang dasar gitulah. Turunannya nanti ada undang-undang ini, ada peraturan pemerintah ini, ada segala macam. Butir-butirnya. Butir-butirnya itulah yang menjelaskan undang-undang dasar itu. Quran seperti undang-undang dasar
turunannya ini adalah yang hadis-hadis sahih yang kita harus pelajarin. Itu yang Ferry tadi sebut teknis gitu. Ya. Mungkin orang bilang, ini contoh ya, yang paling gampang. Sekarang banyak orang Kristen mencoba melemahkan iman orang Islam dengan cara apa? Orang Islam mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Katanya Nabi Muhammad SAW disunat. Tapi kenapa di Quran nggak ada ayat Nabi Muhammad SAW disunat gitu? Nah itu gimana tuh? Jawabannya gampang. Quran bukan buku catatan sunat gitu. Kalau mau buku catatan sunat ya larinya harus ke hadis. Gitu. Quran itu kan murni firman Allah. Firman Allah ngapain ngurusin Nabi Muhammad disunat tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Itu bukan buku urusan untuk catatan sunat. Bukan juga buku catatan sipil gitu istilahnya. Si ini anaknya siapa, silsilah. Bukan. Kenapa orang Kristen begitu? Karena kitab mereka begitu. Di dalam kitab mereka ada catatan silsilah orang, ada orang disunat, ada ini. Itu dipakai menjadi standar mereka untuk menyerang Islam. Gitu. Nah sekarang kalau mau dibalikin, di dalam Bible mereka juga nggak ditulis Nabi Musa AS disunat. Ya. Tapi mereka percaya Nabi Musa disunat kan? Kita juga percaya Nabi Musa AS pasti disunat. Karena sudah ngikutin siapa? Milah Ibrahim. Nah, apa kita harus cari ayat Quran kalau Nabi Muhammad SAW disunat? Nggak ada urusannya. Quran bukan buku catatan sunat gitu. Tinggal baca aja di hadis. Karena kan tadi saya bilang hukum Islam ada 4. Tinggal sesuai urutannya aja. Kalau di Quran nggak ada, cari di hadis. Kalau di hadis nggak ada, kita bisa juga baca Sirah Nabawi. Di Sirah Nabawi lebih lengkap. Gitu. Nah, ketika di hadis nggak ada, barulah kita ke Ijma Ulama. Ijma Ulama ini baru nanti yang bisa menyimpulkan dari hadis tertentu, mereka membandingkan hadis ini dengan hadis ini, yang lain, baru nanti ulama bisa menyimpulkan atau membuat kesepakatan. Gitu aja. Sampai orang Kristen bikin video, waduh, ada orang keluar dari Islam, masuk Kristen, gara-gara apa? Gara-gara Nabi Muhammad SAW katanya nggak disunat. Berarti dia kurang baca gitu aja, susah amat. Katanya di Quran nggak ada Nabi Muhammad SAW disunat, berarti dia nggak tahu yang namanya hadis-hadis atau apa. Itu aja. Tapi yang aku ketemu juga rata-rata yang murtad dari Islam itu karena nyaman sih kok. Karena nyaman. Karena biasanya karena begitu. Ya memang kita nggak pungkirin. Kita sama-sama orang yang pernah di dalam gereja lama, bukan setahun 2 tahun. Kita memang tahu di dalam gereja memang kita merasanya nyaman. Udah gitu seminggu cuma sekali, ya kan? Ketika ke gereja juga cuma nyanyi-nyanyi gitu. Aku ingat banget tuh di titik yang aku udah mulai tahu kebenarannya Islam. Di titik itu aku malah kayak protes. Kenapa masih begini sih gitu loh. Kenapa masih Islam sih yang benar gitu loh. Ya. Sampai aduh ini berat nih gitu loh. Maksudnya kan aturannya banyak, apa segala macam, larangannya banyak gitu kan. Sekarang ginilah, kita ngambil simpelnya gini aja. Ferry kerja di perusahaan asuransi. Di perusahaan asuransi itu ada aturan buat karyawan nggak? Ya ada. Ada dong. Tujuannya perusahaan buat aturan buat karyawan apa? Kan supaya tertib. Supaya perusahaan bisa punya performa yang bagus. Supaya perusahaan bisa mendapatkan tujuan sesuai dengan visi dan misi perusahaan kan. Kan begitu. Apa bedanya dengan kita hidup di dunia gitu? Sama aja. Kenapa Allah SWT menurunkan aturan? Ya supaya ada tujuan supaya kita kembali ke Allah SWT dalam keadaan yang baik, ditempatkan di tempat yang baik. Kan kalau lu rajin kerja, prestasi lu banyak kan lu pasti dijadiin manajer, ada jenjangnya direktur dan segala macam kan. Itu tujuan perusahaan, jenjang yang disediakan untuk karyawan. Tapi ada aturannya. Lu kalau mau seperti direktur, lu harus rajin, lu harus berprestasi dan sebagainya. Ya gitu juga dalam Islam. Kurang lebih gitulah. Di sekolah juga begitu. Di pemerintahan juga begitu. Ada aturan-aturan. Dan yang aku rasain sih kayak apa di Kristen konsep maksudnya patokan orang ini surga dan neraka itu nggak jelas. Bagi aku ya. Iya. Yang aku rasain ya. Iya. Untuk surga percaya terus. Ya percaya tapi kalau bikin dosa terus gimana gitu kan. Nah itu karena ada konsep keselamatan yang dalam tanda kutip dipaksakan gitu. Kalau di Islam kan jelas nih, ibaratnya ya udah semua ditimbang nanti. Iya. Ditimbang nanti. Nah, kan tinggal begini, ini ada konsep begini, Kristen ini ada konsep Islam begini. Kita sebagai orang yang bukan Kristen dan bukan Islam, memang kembali kepada keyakinan. Tetapi selain kepada keyakinan kan juga ada logika. Nah, di dalam membandingkan itu kan kita jangan hanya menggunakan perasaan.
harus menggunakan logika juga. Yang mana yang fair gitu. Sekarang kalau lu bilang dengan lu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu masuk surga. Di Kristen kan begitu. Kira-kira Hitler masuk surga enggak gitu? Ini kalau dia percaya ya, Iya. harusnya surga dong. Hitler Kristen loh. Iya. Hitler Kristen dan dia percaya Yesus Tuhan. Harusnya dengan rumusan seperti ini dia masuk surga apa masuk neraka gitu. Itu makanya banyak jawaban yang aku dapat jawabannya dari Islam kok. Nah, Gitu loh. Dapat jawabannya semua dari keraguan-keraguan aku dari dulu tuh, pertanyaan-pertanyaan muncul tuh nggak dapat jawaban apapun dari Kristen. Jawabannya ngambang gitu kan. Malah dapat jawaban yang pasti jelas itu dari Islam rata-rata. Sama berarti. Gue juga dulu begitu. Karena ketika kita masih beriman, tapi begitu kita menggunakan akal, mentok. Ketika kita mentok, dikasih jawabannya apa? Imani saja. Ya kan, bertumbuh dalam iman. Kalau baik bertanya artinya kamu tidak beriman. Gimana? Ujung-ujungnya gitu doang. Ujung-ujungnya begitu. Gitu karena nggak usah pendetanya yang menciptakan atau yang yang menciptakan lah konsep Trinitas itu sendiri. Mereka sebenarnya kan pada waktu itu mereka juga mengadopsi konsep-konsep yang sudah ada sebelumnya. Bukan ajaran yang benar-benar baru gitu. Mengadopsi. Cuman karena mereka masih mau disebut sebagai agama monoteis, masih disebut sebagai agama samawi dan agama abrahamik, mereka menggunakan konsepnya Yahudi, tapi dicombine gitu. Di Islam yang tidak begitu. Islam justru yang boleh dikatakan apa ya? Mengoreksi. Nah, walaupun Islam juga membenarkan ada yang disebut dengan kitab Taurat, kitab Jabur, kitab Injil, tapi kitab bukan harus berbentuk buku ya. Hukum ketetapan yang diturunkan pada bangsa Israel. Di Islam itu kita yang membenarkan, mengoreksi, dan menjelaskan. Aku kadang mikirnya gini loh, Kong. Contoh misalnya, anggaplah ada orang ambil barang nih dari China nih, ya kan? Masuk nih barangnya nih, laku nih. Laku, habis itu kita lihat nih, pedagang-pedagang lain nih, barang ini laku nih. Ya udah, mau tinggal kontak, gue suruh bikin yang mirip sama, harganya lebih murah. Nih, gue datangin. Terus? Kayak gitu gak sih? Aku mikirnya gitu loh kok. Pada saat itu gitu maksudnya? Pada saat Kristen mulai jadi gitu? Bisa jadi. Kayak gitu gak sih kok? Bisa jadi karena bangsa-bangsa di sekitar situ, yang saya maksud dengan sekitar situ adalah daerah Mediterranean. Mediterranean itu ya mulai dari Eropa, terus daerah Asia kecil sampai ke Palestina sampai ke Mesir, itu yang disebut dengan Mediterranean. Karena ada laut namanya Laut Mediterranean. Laut yang nantinya menyambung ke Laut Pasifik, yang di Quran ada disebut bahwa laut itu tidak akan dapat bersatu. Di daerah Mediterranean itu selama ribuan tahun orang sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad. Sebut aja daerah mana. Sumeria menyembah 3 Tuhan tapi satu tapi 3. Persia begitu, Babilonia begitu, India pun begitu, ada Trimurti. Di Mesir juga begitu, di Eropa juga menyembah dewa-dewa yang dianggap 3. Walaupun mungkin badannya 1, tetap aja kepalanya 3, gitu, mukanya 3. Semuanya orang-orang selama ribuan tahun sudah menyembah Tuhan yang triad. Ketika ada timbul agama baru, lu kalau beda sendiri, kan nggak mudah diterima. Nah, dia mengadopsi orang-orang yang sudah ikut sebelumnya, gitu. Sorry ya bentar ya. Assalamualaikum, kok. Ya kok, gimana? Lagi ada tamu? Heluk gua lagi dicopot kok. Lagi nggak jalan udah berapa bulan. Iya, aki sama ada cari barangnya susah bener. Jadi mobil nggak jalan nih Hilux. Iya. Aki aja mau copot. Oh, yang banjir-banjir itu ya? Apa? Oh, ya. Lagi nggak jalan mobilnya kok. Tadi di mana? Oh, oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Asik. Yang itu di tempat Ustadz Fadlan.
Ya udah, alhamdulillah. Tapi gua ngeliat videonya Dr. Richard Lee, bininya udah pakai hijab kok. Oh, oh gitu. Iya iya, ya mudah-mudahan lah bininya mengikut. Siap-siap kok, ya. Ya kok, kamsahamnida kok, Assalamualaikum. Tahu Richard Lee? Iya, Dokter. Hah? Tadi pagi, tadi siang bersahadat. Oh, tadi siang. Alhamdulillah. Sebenarnya udah lama sahadat. Ya, itu sih karena mungkin publik kali ya. Dia nahan-nahan gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Jangan sungkan-sungkan. Kalau udah sampai sini nggak boleh sungkan. Banyak sih. Sambil ngobrol pasti akan muncul sih. Apalagi coba? Gitu loh. Kayak lebih ke ini sih, lebih ke kayak pemikiran aku selama ini, aku kayak pengen apa ya, validasi aja kayak gitu. Pemikiranku begitu gimana. Tapi maksud gue gini, pertanyaan-pertanyaan Ferry, apakah berhubungan dengan akidahnya Islam? Maksud gue gini, kalau berhubungan dengan akidah, kita bahas dulu nggak apa-apa sampai tuntas. Tapi kalau nggak berhubungan dengan akidah, saran saya mendingan syahadat dulu. Habis syahadat kita mau ngobrol sampai pagi nggak apa-apa. Gimana? Kalau akidah sih udah yakin. Akidah itu maksudnya teologi ya? Iya. Nah. Kan dari dulu memang udah doanya sama Allah, sama Yesus. Cuman memang selama ini aku belum begitu belajar tentang Nabi Muhammad. Oke. Nah, syahadat kan butuh dua itu kan. Iya, iya. Gitu. Bahkan sebenarnya aku selama ini juga udah syahadat dalam hati kok sebenarnya. Oke. Alhamdulillah. Selama ini udah sering banget syahadat dalam hati gitu. Cuman belum belajar sholatnya. Belum. Oke. Belum belajar sholat segala macam belum. Nggak apa-apa. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah hanya bersyukur. Kenapa? Masih diberi kesempatan jadi orang beriman. Masih hidup gitu kan. Kalau ada orang mau beriman, dia belum sempat beriman dalam hatinya sendiri, terus kemudian dia nggak dikasih kesempatan, dia udah keburu mati, nah itu yang rugi. Sekarang Ferry udah sangat-sangat harus bersyukur, masih dikasih kesempatan menjadi orang beriman. Masalah nanti di belakang itu urusan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu. Masalah tentang Nabi Muhammad SAW, nanti boleh baca Sirah Nabawi, cari bukunya Sirah Nabawi, memang cukup tebal, baca di situ semua. Semua yang di Sirah Nabawi itu juga disusun berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Tidak masuk tuh hadis-hadis yang palsu, apalagi yang sudah lihat enggak. Jadi nanti boleh belajar di situ bagaimana kehidupan Nabi dari mulai dia menerima wahyu, bahkan ada yang dari remaja sampai dia menerima wahyu, sampai dia selama 23 tahun menjadi Nabi, sampai meninggal. Pernah nonton juga sih video. Videonya ada? Kalau nggak ada nanti gua kasih. Yang di YouTube. Yang judulnya apa? Messenger? Aku lupa deh kok. Atau yang terakhir? Aku lupa deh. Lupa ya? Lupa. Pokoknya dari kecil sampai remaja. Sampai ini sih, sampai dia meninggal sih. Sampai beliau meninggal. Sampai meninggal? Gua malah belum nonton ya sampai meninggal. 2 jam ya kalau nggak salah. Ada di YouTube. Film lama atau film baru? Film lama. Oh, The Messenger kali. Lupa aku judulnya. Iya. Ada film yang baru, tapi menceritakan dia hanya dari sebelum lahir sampai dia remaja. Cuman sampai remaja doang. Di akhir film itu dia cuman waktu berhenti di sebuah desa nelayan pinggir pantai, saking miskinnya, terus dia berdoa di pinggir pantai, seperti kayak ada tsunami datang. Tapi ketika tsunami nyampe ke desa itu, gak menghancurkan desanya, cuman bawa ombaknya aja. Begitu ombaknya pecah di pantai, yang berserakan ikan-ikan. Wow, jadi ikan-ikan itu diambil sama penduduk. Cuman sampai situ doang selesai gitu. Belum ada lanjutannya lagi. Mendingan saran saya kalau untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW, baca Sirah Nabawi. Nanti boleh saya bantulah cari bukunya apa yang bagus. Ya. Apalagi ya kalau ya paling Sirah Nabawi sama banyak baca hadis. Gitu aja. Kebanyakan yang di dalam hadis juga ada di dalam Sirah Nabawi itu. Iya, sebenarnya kalau perbandingan Kristen sama Islam sih udah cukup banyak sih referensi yang aku cari sih kalau selama ini. Pas nonton video Kodondi juga udah cocok nih gitu loh. Ada tambah-tambahan kayak itu iblis berjasa apa segala macem. logika berpikir kan gitu loh. Ya kalau dengan logika begitu kan sebenarnya kan
Make sense kan? Iya. Pertanyaan gue masih make sense nggak? Iya. Make sense kan? Iya. Tapi kan bagi ya makanya kenapa dulu kan aku juga sempat bertanya-tanya lah, terus gimana nanti yang mereka yang bukan Islam ya kan katanya diterima Islam. Dulu aku sempat nanya juga dalam diri aku kan, ternyata dijawab juga di Islam gitu loh. Ternyata nanti organ-organ kita akan bersaksi sendiri. Iya, betul. Nggak akan berani protes ke Allah, yang ada cuma kita minta keringanan, minta kesempatan kedua gitu loh. Itu yang juga penting selama kita menjaga di mulut kita la ilaha illallah, Allah udah menjanjikan kita masuk surga gitu. Tinggal kita tahu nggak sekarang menjalani kehidupannya sesuai dengan aturan Islam, begitu aja. Kalau kita mengikuti, insya Allah nggak ada hisab. Kalau kita masih melenceng kanan kiri ya itu nanti ada perhitungan sendiri gitulah. Tapi selama mulut kita menjaga la ilaha illallah dan hati kita ya menjaga la ilaha illallah, udah cukup sebenarnya. Itu udah istilahnya udah jaminan lah dari Allah gitu. Jadi orang Islam itu adalah kalau boleh dikatakan orang yang tahu diri gitu maksudnya. Lu dikasih jaminan nih. Tapi kalau lu ke sono lu pasti melenceng ke sono, ya lu mampir dulu ke sini gitu. Kayak gitulah. Ya. Kalau kita mau tahu perintahnya apa, ya tinggal baca. Kita mau tahu larangannya apa, ya tinggal baca. Aturan semua sudah ada. Tapi rukun Islam, rukun iman udah tahu semua. Tahu, rukun Islam 5 ya. Rukun iman udah tahu semua. Yang beriman kepada Allah SWT, malaikatnya, kitabnya, nabinya, hari akhir, dan qada dan qadar. Udah tahu ya. Di Islam juga yang saya meresap gitu ya dalam hati ya. Di Islam kita kan harus percaya namanya takdir mutlaknya. Kita kan nggak bisa milih mau lahir jadi orang Cina, setan lagi. Kan nggak bisa pilih kan. Tahu kita udah lahir jadi orang Cina, setan lagi gitu kan. Lagi marga gede. Nah itu yang di dalam Islam ada jawabannya. Karena kita ada yang namanya takdir mutlak gitu. Kita udah ditakdirkan lahir di suku ras apa, bangsa apa, rezeki kita udah diukur, umur kita udah ditaker gitu-gitu. Itu jawabannya di Islam. Coba kalau ini mohon maaf ya, di Kristen. Tuhannya aja mengambil bentuk ras tertentu gitu. Nah, gue sebagai orang Cina kan ngiri, gue juga pengen punya Tuhan ras Cina gitu kan, ibaratnya gitu. Nah, di Islam, semua ras, semua suku menyembah Tuhan yang satu, yang tidak mengambil ras tertentu. Di Islam, Allah SWT sendiri udah bilang, udah berfirman maksudnya, Allah SWT menciptakan manusia dengan suku dan ras yang berbeda-beda. Tujuannya kan untuk apa? Saling mengenal, saling berta'aruf. Oh, di Kristen kutukan. Banyak bahasa itu karena kutukan. Nah itu. Terus juga wanita melahirkan kutukan. Ya di konsep. Islam, di Islam malah ini kan malah dosa-dosanya ibaratnya anugerah lah, dosa-dosanya dihapuskan. Betul. Kayak sakit juga kan. Di Islam kita kalau sakit malah kita bersyukur dosa-dosa kita lagi dibersihin. Makanya itu yang aku suka juga sih kalau di Islam tuh bener-bener memang aturannya ketat, tapi yang aku rasain Allah tuh ngasih banyak banget jalan kita untuk dapat pahala. Ya, benar. Banyak banget jalannya ternyata. Dan sebenarnya sikap kita sebagai orang Islam ketika kita mengetahui perintah dan larangan dari Allah SWT, kita harus mempelajari dulu perintah ini untuk apa, larangan ini untuk apa. Gitu. Perintah ini mungkin nggak berat atau membebani kita atau buruk buat kita, kan nggak mungkin. Belum keluarga kan? Belum. Nanti kalau udah punya anak, pasti kan lu mau kasih aturan buat anak lu. Iya dong. Anak kita, orang yang kita sayangi, kan kita harus kasih aturan supaya anak itu tidak celaka misalnya. Anak itu supaya nurut dengan kita, aturannya apa? Dikasih aturan. Jadi Islam juga gitu. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita dikasih aturan. Nah kalau yang nggak dikasih aturan, terus kita hidupnya mau kemana gitu. Simpelnya gitu doang sebenarnya dalam Islam. Kalau ada orang yang melihat Islam agama yang ribet gitu, berarti dia nggak tahu tujuan perintah itu apa, tujuan larangan itu apa. Sesimpel itu sebenarnya. Orang mau masuk Islam, nggak mau ribet, harus sholat, nungging-nungging. Ada yang bilang gitu kan. Ya sekarang Allah SWT memerintahkan manusia ciptanya untuk sholat, tujuannya apakah buat Allah? Bukan, buat manusia itu sebenarnya.
sholatlah untuk mengingat aku gitu katanya. Firmannya di dalam Quran. Berarti kan ketika kita setiap kali sholat kan kita ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, terus kita mau berbuat sesuatu yang jahat misalnya, mikir nggak? Mikir lah. Gitu. Simpel kan sebenarnya. Ada larangan begini, nggak boleh makan ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tujuannya juga buat kita loh, bukan buat Allah loh. Kita sholat nggak sholat, emang Allahnya jadi berubah, nggak jadi Allahu Akbar. Kan tetap Allahu Akbar, kita mau sholat nggak sholat juga. Kita melakukannya, terus kita mentaatinya, yang mengambil manfaatnya kita, bukan Allah. Sholat buat kita, zakat juga buat kita, buat orang lain. Puasa juga buat kita, juga buat orang lain. Nah, berarti Allah ngasih aturan itu kan berarti supaya kita hidup bermasyarakat dengan cara yang baik, gitu. Yang baik dan benar, gitu. Simpel kan sebenarnya. Aturan-aturan itu baca di Bible ada sebenarnya. Sebenarnya ada, tapi perjanjian lama, perjanjian baru sebagian. Gitu. Dulu jarang baca Bible kayaknya. Sering kok. Dulu sering. Sering. Tapi nggak full ya. Dulu kan waktu sekolah juga pengurus gereja, aktivis gereja. Oh gitu. Apa? Guru sekolah minggu bukan? Enggak sampai guru sekolah, tapi aktivis lah. Pokoknya sering banget lah. Paduan suara, apa segala macam, semua ikut lah. Pendalaman Alkitab juga. Pendalamannya sempat, tapi nggak sampai yang gimana-gimana. Tapi maksudnya ayat-ayat yang sering ini tahu lah. Ayat-ayat penting tahu lah. Bedanya cuma gini. Orang Kristen melihat satu Bible-nya itu sebagai sesuatu yang berkesinambungan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kenapa mereka begitu? Karena mereka sudah didoktrin bahwa perjanjian lama inilah sebelum Yesus, ketika Yesus hukumnya berubah. Gitu. Tapi ketika kita sebagai outsider melihat dengan tanpa doktrin, kelihatan banget bedanya. Perjanjian lama sama perjanjian baru pun bisa dipilah-pilah lagi. Mana yang Yesus, mana yang Paulus gitu. Itu yang gue lakuin tuh. Yang kebanyakan orang Kristen sendiri nggak tahu. Di titik mana tuh yang Kodondi tuh memang Islam bener nih? Kristen bener. Koko di Kodondi sendiri, kalau dulu di titik mana nih yang Koko belajar terus oke, ini bener. Kristennya? Islam. Oh, Islamnya di titik mananya gini, ketika saya akhirnya bisa membuktikan bahwa di dalam kitab sucinya Kristen ternyata ada sesuatu masalah. Masalahnya kan macam-macam nih. Ada kontradiksi, ada plagiarisme, ada ayat yang tidak asli. Ini kan masalah yang nggak main-main gitu loh. Kalau dalam sebuah kitab yang disebut kitab suci ada kontradiksi, bagaimana bisa disebut kitab suci gitu? Atau ada ayat-ayat yang ternyata pemikiran manusia yang dijadikan agama. Nggak bisa dong disebut kitab suci. Gitu. Ketika gue dapat buktinya dari Kristen sendiri, nah itu pada waktu itu gue bilang, oh ini bukan kitab suci. Udah selesai gitu. Ya, baru biasanya mereka ditunjukin gitu juga nggak akan langsung terima. Jawabannya bisa macam-macam. Iya, padahal sejelas hitam dan putih sebenarnya kok ya. Jelas banget. Sebenarnya jelas hitam dan putih kan sebenarnya. Mereka hanya beralasan gini. Contoh kalau misalnya kontradiksi misalnya. Kontradiksi itu nanti mereka kan menjawab dengan cara begini. Contoh misalnya, kita melihat sebuah kecelakaan. Yang lihat ada 4 orang. 4 orang ini kan bercerita dengan versi dia masing-masing. Contoh. Tapi mereka nggak tahu bahwa di dalam Bible mereka yang terjadi adalah sudut pandang dari 4 orang ini adalah sudut pandang yang berbeda. Si ini menceritakannya namanya A, yang ini namanya B, padahal kronologinya sama, ceritanya sama. Itu kan nggak bisa sebagai beda sudut pandang. Yang begitu kan udah jadi semacam apa ya? Ya udah disebut kontradiksi karena dari setiap sudut pandang ini beda-beda. Contoh misalnya, yang ini bilang orang ini kejadiannya begini-begini. Yang ini bilang kejadiannya begini. Dibandingkan beda. Gimana mau dibilang sama? Belum lagi nanti yang ini sama yang ini bisa punya ayat yang jumlahnya nggak sedikit loh. Bisa puluhan ayat sama gitu. Persis sama, plek sama. Gimana bisa bilang? Yang ini nyontek yang ini apa yang ini nyontek yang ini?
Yang berikutnya ada lagi di dalam sudut pandang ini ada yang ayat-ayat ini tadinya nggak ada jadi ada. Gimana bisa dibilang itu sebuah kitab suci kalau ada ayat begitu? Belum lagi kalau umat mereka ya memang nggak mau belajar juga kitab suci, nggak mau dibuka juga, ya kan? Bahkan sampai abad tertentu umat itu nggak boleh baca Bible-nya kok. Katolik kan nggak boleh. Sampai abad tertentu ya. Sekarang sudah boleh. Zaman dulu umat nggak boleh baca. Yang boleh baca cuma pendetanya doang di depan umat ya. Mereka mau baca aja nggak boleh. Sampai ada yang disebut kitab-kitab apokrifa. Zaman dulu mereka nggak boleh baca. Artinya dirahasiakan gitu. Balik lagi ada kepentingan di situ. Nah, kalau nggak ada kepentingan apa? Kalau yang namanya agama yang benar kan harusnya malah disebarkan. Kalau di Islam kan sebaliknya. Anak-anak kecil kita udah latih untuk baca Quran, untuk hafal Quran. Malah kita buka seluas-luasnya kan. Dan mau nanya silakan nanya. Silakan, iya. Tanya sampai sejelas-jelasnya. Nah sekarang kalau ada kitab yang tidak diperdagangkan gimana? Jatuh kaki. Tidak diperdagangkan berarti umatnya nggak boleh baca kan? Ya memang zaman sekarang makin kembang. Yang seperti itu sekarang kita bisa lihat di handphone. Ada, oh bisa baca. Ya sudah, kalau udah jelas gitu loh. Udah terang benderang gitu. Mau apa lagi? Ya kan? Kalau masalah akidah udah nggak ada masalah, sebaiknya kita sadar dulu. Nanti habis itu kita ngobrol lagi. Boleh. Ya, gitu ya. Kita siapin dulu ya. Enggak. Boleh pinjam KTP-nya, Fer? Buat ngecek ini apa suratnya. Tolong dicek sama ini, tolong dibaca. Kalau ada yang kurang berkenan, boleh kita diskusiin dulu. Oh, ada sertifikat langsungnya. Namanya cuma satu kata, Ferry gitu. Iya. Pelit amat orang tua lu. Tadi mau diubah. Nama cuma Ferry doang, nggak punya marga gitu. Tadi mau diubah tambahin tan. Ya udah orang mah Ferry Tan gitu ya harusnya. Oh, nanti beda sama paspor, nanti ini lagi. Iya, masalah lagi. Ijazah. Ya, sama. Oke. Nggak ada masalah? Yang ini bersedia, sementara tidak bersedia atau tidak bersedia? Nomor 6. Oh, video ya. Video ini ditayangkan bersedia atau enggak? Ada omongan kita gimana-gimana kan? Nggak ada masalah kan? Kenapa kita nanya begini? Takutnya kan keluarga Enggak, atau... maksudnya aku nggak ada salah ngomong gimana kan? Enggak, salah ngomong apa? Ya udah, bersedia kan. Nggak apa-apa ya. Kalau bersedia berarti yang ini coret ya. Ini juga dicoret ya. Ditanda tangan di atas materai sama nama. Ini nama sama nomor ini udah bener ya, sama alamat udah bener. Ya. Oke. Ada ya orang nama cuma satu kata ya. Tolong dibaca dulu, dicek dulu nama, nomor nick sama alamat ada yang salah nggak? Dia bacanya pakai masih Chinese pakai bahasa Hokkien ini. Teochew. Masih Chinese Toto. Entar dulu, tanda tangan entar dulu. Udah bener ya? Nah, kalau udah siap, nanti Ferry tinggal baca di depan saya. Dari sini, pernyataan memeluk Islam sampai surat Al-Imran ayat 19. Dengan ini saya nama siapa, langsung agama sebelumnya aja apa. Ini KTP-nya Buddha tapi sebenarnya Kristen, ya kan? Terserah mau sebut Buddha atau sebut Kristen boleh. Dengan sampai di sini dibaca lagi terus sampai 2 kalimat syahadat. Nanti baru saya tuntun 2 kalimat syahadat, ya. Udah cukup? Kalau cukup silakan dimulai dibaca dari mulai sini.
Oke. Di atasnya mau Ya. apa dulu? Yang pernyataan ini aja langsung pernyataan. Oh, ini juga. Iya, yang dari mulai pernyataan. Oh, iya. Pernyataan memeluk. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan saya Ferry, sebelumnya agama Kristen, KTP Buddha, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang kita berjabat tangan. Ferry ikuti apa yang saya ucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Kemudian nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha ilaha. Kita ulang ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Kamu udah muslim. Alhamdulillah. Nah, ini tolong ditanda tangan di atas materai sama nama ya. KTP-nya saya pulangin. Ini pengen nangis kok ditahan. Aduh, saya juga terharu ini. Nama tulis nggak, Kang? Nama tulis. Oke, ini saya pulangin. Nanti pulang, tinggal ini di tempel foto ya. Habis tempel foto, terus mau di laminating boleh, di fotokopi atau di scan. Saya tunggu Ferry segera ubah KTP. Ya. Ini di kelurahan cari petugas Dukcapil atau coba pakai aplikasi namanya Alpukat di Android. Boleh cari. Nanti tinggal KTP diupload sama ini surat pernyataan masuk Islam juga diupload sama kakak. Nggak sampai sehari jadi. Nanti kalau KTP kakak juga diubah juga ya. Iya. Satu paket ya. Satu paket. Nanti kalau udah jadi KTP yang baru segera masih izin dulu tuh kakak ambil dulu. Di foto aja jadi PDF aja. Nanti kalau udah jadi KTP yang baru segera kirim kita. Ya, nanti setelah itu kita baru mulai program pembinaan. Kita di sini langsung kasih sertifikat ini gunanya adalah untuk segera mengganti keterangan agama di KTP. Okay. Ya. Jadi kalau ada apa-apa, Ferry udah tanggung jawab kita. Kalau ada apa-apa, ya, udah tanggung jawab kita atau tanggung jawab umat Islam. Jadi umat Islam berhak gitu loh untuk ngurus sesuatu yang berkenaan dengan Ferry sesuai dengan hukum Islam. Itu aja tujuannya sebenarnya. Masalah pembinaan nanti sambil jalan. Misalnya nanti ada masalah mau rubah KTP-nya belum bisa atau apa, informasi ke kita. Program pembinaan kita bisa langsung jalan ya, tapi dicoba dulu dengan ke kelurahan, ke petugas Dukcapil atau menggunakan aplikasi Alpukat ya. Oke, ini saya serahkan di sini. Saya masukin sini ya. Ya. Jadi Ferry nanti sudah jadi bagian daripada kita dalam maksud program pembinaan. Karena orang Islam yang berasal dari tempat kita wajib membina gitu. Seminggu 2 kali ya Pak? Seminggu 2 kali ya. Ini ada beberapa buku. Tunggu sebentar. Ada beberapa buku yang wajib dibaca ya. Pertama ini, petunjuk sholat. Ini harus baca nih, baca semua nih. Ini ada buku kecil sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Ini ada buku untuk bacaan juz amma. Ya. Ini juga ada buku Iqra. Nah, nanti dari Iqra ini jembatan untuk Ferry bisa baca Quran. Ya. Nah, nanti guru yang kita kirim ke rumah Ferry ngajarin ini. Sambil ngajarin sholat dan sebagainya. Ya, ini juga ada Quran. Persembahan dari Quran Al-Qasbah nih. Nah, ya. Ini juga persembahan dari penonton channel Donitan buat orang-orang yang baru masuk Islam. Nanti tolong dipelajarin bagaimana adab memegang mushaf Quran ya.
Satu, berwudu dan tempatkan Quran di tempat yang paling baik, jangan taruh sembarangan ya. Ini ada sejumlah uang, nggak usah dilihat jumlahnya ya. Gua tahu gaji lu gede udah, jangan dilihat jumlahnya ya. Ini hanya yang namanya kepedulian kita kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Itu tadi adalah uang zakat yang memang orang yang baru masuk Islam itu menjadi salah satu dari 8 kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat. Gitu ya. Ini tolong diterima. Ada sarung dari Atlas BHS Tech nih. Karena udah sunat jadi ini ntar buat tidur atau buat ronda. Ini buat ronda bagus nih. Kita kasih contekan juga. Nah, ini ada sajadah yang ada bacaan sholatnya ya. Nanti sambil baca buku itu prakteknya pakai ini. Ada juga sajadah yang tebal nih. Wah, ini juga persembahan dari salah satu pemirsa channel Donitan. Masya Allah ya, semoga menjadi amal jariah. Terima kasih. Itu saking pedulinya kita kepada orang yang baru masuk Islam nih. Menjadiin satu ya. Ini saya masukin ya. Ya, terima kasih kok. Oke. Nah, karena tadi saya udah nyampein sebagian, yang sebagian lagi mau saya sampaikan begini. Ketika ada orang yang bukan Islam, seperti Ferry tadi, bersyahadat, insya Allah dosa-dosanya Ferry dari mulai akil balik sampai hari ini dihapuskan. Tapi kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Ya, itu adalah salah satu bukti kemahadilan Allah SWT buat kita ya. Jadi karena sekarang Ferry manusia yang tidak punya dosa, jadi dosanya gampang dikabulkan. Kalau gitu tolong doain saya, doain kita semua, doain yang nonton semua ya, supaya kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan baik. Ya, juga doain kita semua yang mungkin sedang sakit atau mungkin sedang ada masalah, doain supaya kita dibantu dan dimudahkan Allah SWT. Ya, kita aja ya. Juga kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Amin. Ya, kita cita-cita nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah muluk-muluk. Kita cuma pengen jadi manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Oke? Jadi kalau gitu, terima kasih banyak atas perhatiannya dari para pemirsa juga ya, yang sudah jadi saksi. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semua. Dan buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami dalam membina para mualaf, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, kalau gitu kita pamit undur diri. Barakallahu fikum, semoga kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini semuanya diterima. Dari kalau ada yang nggak jelas atau ada kesulitan, nanti boleh tanya ke gurunya atau tanya ke kita. Ya, saya kalau tahu saya jawab, kalau nggak tahu saya banyak guru-guru di sini. Ya, masih ada guru-guru. Tadi beberapa yang datang itu adalah pengurus-pengurus yayasan kita. Oke, masih ada yang mau ditanya nggak? Kirakan, silakan mau ngobrol sampai pagi juga ayo. Gitu. Kalau saya gitu. Tapi yang penting udah bersyahadat nih, udah alhamdulillah nih. Iya, alhamdulillah kok. Ya. Ada yang mau ditanya? Silakan. Sebat dulu. Banyak sih kok. Habis syahadat masih blank. Apa kira-kira yang masih ada di dalam pikiran? Yang udah dipelajarin malah ini apa namanya malah nggak keinget gitu. Ya sebenarnya nanti lebih banyak teknisnya sih, lebih banyak teknisnya memang. Untuk perbandingan sih udah yakin lah selama ini. Teknis itu maksudnya teknis dalam menjalankan ibadah. Islam. Oke. Aturan-aturannya kan ya. Yang aku lihat kan memang banyak ya. Memang banyak dan bagus sebenarnya kan. Itu pun makanya kenapa kita dibilang bukan manusia sempurna, kita nggak akan bisa ngikutin semua gitu. Kita seininya kan gitu loh. Sebaik-baiknya kita. Yang paling utama buat kita sekarang, buat Ferry terutama adalah belajar bagaimana menjalankan sholat, ya kan? Nanti jangan lupa pulang dari sini, pulang sampai rumah mandi,
Mandinya seperti biasa, mandi, basahin semua. Tapi sebelum mandi niatnya adalah aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Jadi itu adalah mandi sebagai apa? Menghilangkan hadas besar, itu menghilangkan yang najis-najis. Ya. Setelah itu baru belajar sholat dan segala macam. Jadi kalau dalam Islam, laki-laki yang sudah akil balik, ketika dia yang namanya bernajis itu bisa juga, contoh misalnya mengeluarkan air mani setelah bersetubuh gitu kan, itu harus mandi besar sebelum dia sholat gitu ya. Terus apalagi misalnya habis tersentuh apa atau apa gitu, itu juga wajib mandi besar. Yang kayak gitu-gitu basic, itu maksudnya basic. Sholat juga begitu aturannya, sebelum sholat berwudu, sebelum berwudu ada niat, baca di situ semua buku ada. Terus sholat 5 waktu yang fardu kan, fardu itu artinya wajib. Di luar wajib juga ada sholat-sholat yang sunnah namanya. Jumat itu wajib. Itu termasuk wajib. Kan gini, kan kita kan sholat kan sehari 5 kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau Jumat itu menggantikan yang zuhur. Kalau zuhur 4 rakaat, kita sholat Jumat 2 rakaat di masjid gitu. Ya. Itu yang normal ketika kita tidak sedang dalam perjalanan. Rakaat itu misalnya gini. Satu kali baca gitu ya atau gimana? Satu rangkaian. Dari mulai dia membaca takbiratul ihram sampai dia membaca Al-Fatihah, kemudian dia baca surat pendek, kemudian dia ruku, kemudian dia sujud, duduk di antara 2 sujud, dia sujud lagi, sampai dia berdiri lagi, itu 1 rakaat. Subuh berarti kalau 2 rakaat berarti kita cuman bacaan itu tadi dari mulai sampai berdiri, terus diulang lagi Al-Fatihah, surat pendek, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud. Kan? Bacaan Al-Fatihahnya sama. Tapi di 2 rakaat pertama tuh bisa ditambahin Al-Fatihah dan surat pendek. Ya, nanti yang di 2 rakaat kedua atau 1 rakaat atau rakaat ketiga atau keempat itu nggak perlu baca surat pendek. Cukup Al-Fatihah aja tapi dalam hati. Bukan dalam hati. Di sir artinya baca tapi yang dengar cuma kuping kita gitu. Orang lain nggak perlu dengar, kuping kita aja yang dengar. Itu namanya disir. Jadi nanti variasinya beda gini. Kalau subuh itu bacanya di jahar itu artinya dikencangkan. Tapi yang perlu dikencangkan itu hanya imam. Kita makmum nggak perlu kencang-kencang, kita cuman baca dalam hati atau dengerin imam. Bukan dalam hati ya, sir ya maksudnya. Itu kalau kita sholat berjamaah. Kalau kita sholat sendiri, ya itu cukup sir. Tapi kalau kita jadi imam, kita yang menjaharkan atau suaranya dikencangkan. Zuhur itu sir, tidak sampai kencang suaranya. Asar juga begitu. Maghrib jahar kencang, isya juga jahar kencang. Yang saya maksud kencang itu hanya yang imam atau kalau kita jadi imam gitu. Ya. Tapi kalau kita sendiri cukup sir. Itu 5 sholat fardu. Nanti kalau ketika misalnya Ferry sedang melakukan perjalanan, kalau jaraknya, ini ada beberapa pendapat sih. Kalau yang saya ikuti itu yang jaraknya kurang lebih 90 km, itu kita dikasih kemudahan. Sholat yang tadinya 4 rakaat bisa digabungkan dengan sholat berikutnya yang 4 rakaat atau yang 3 rakaat. Jadi 4 rakaat dengan 4 rakaat boleh digabungkan, diperpendek. Yang 4 awal jadi 2, yang 4 kedua jadi 2. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Dibolehkan. Misalnya dalam bus atau kereta. Ya, itu dimudahkan gitu lah. Kalau yang bisa dijamak, itu namanya dijamak ya, digabungkan dan diperpendek itu namanya dikosor. Yang di kodok ya atau apa sih namanya? Kodok lain lagi. Ini jamak kosor itu artinya 2 sholat yang digabungkan dan diperpendek. Jamak kosor. Yang bisa dijamak kosor itu sholat zuhur dan asar serta sholat maghrib dan isya. Yang subuh nggak boleh. Oke. Itu namanya jamak kosor. Kalau yang kodok itu artinya gini. Misalnya lupa. Udah sholat, misalnya udah azan misalnya. Tapi sedang mengerjakan sesuatu sampai dia lupa gitu. Ketika dia ingat, ya dia lakukan. Tapi kalau masih dalam waktunya, itu belum dikodok. Tapi kalau udah. Atau misalnya ingat, tapi ini nggak bisa ditinggalin gitu ya kayak? Nggak, sebisa mungkin ditinggalin. Tapi kalau sampai nggak bisa, kan bisa nyusul gitu. Nyusul, tapi kalau masih dalam waktu yang diperbolehkan, dari jam sekian sampai jam sekian, itu belum kodok.
Yang namanya kodok kalau sudah melewati waktu sholat berikutnya. Tuh. Itu ketika kita ingat kita segera melakukan. Nah itu dari jam sholatnya itu sampai itu dikasih waktu berapa lama sih kok untuk supaya masih bisa sholat? Kalau subuh itu kan dari mulai jam Beda-beda kira-kira sebelum matahari terbit sampai matahari di tengah-tengah kepala kita. Dari jam 4:30 sampai jam 12 siang. Oh gitu. Itu subuh. Masih bisa subuh. Enggak, kalau subuh sorry. Itu waktu sampai zuhurnya. Tapi subuhnya itu hanya kira-kira jaraknya cuma 1 jam. 1 jam. 1 jam. Dari 4:30 pagi sampai kira-kira jam 5:30 atau jam 6 lah. Batas waktunya sholat subuh itu disebut dengan syuruk gitu. Ya, itu cuma 1 jam. Dari syuruk ke sholat zuhur itu sebenarnya tidak ada sholat wajib, tapi boleh sholat sunnah. Contoh misalnya sholat duha namanya. Nah, itu duha boleh silakan berapa rakaat, tapi ketika melakukan sholat sunat itu selalu melakukannya dengan 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Zuhur ya. Nah, zuhur itu waktunya dari mulai kira-kira jam 12 sampai kira-kira jam 3 sore itu masih dalam waktu sholatnya zuhur. Beda sama subuh. Kalau subuh kan tadi kira-kira cuma 1 jam. Kalau zuhur dari jam 12 kira-kira sampai jam 3 lebih. Gitu lah. Selama kita sholat di jam itu, ya itu bukan sholat kodok, itu tetap sholat zuhur. Kalau bisa atau yang paling baik adalah kita mensegerakan sholat. Jadi sholatnya berjamaah dengan orang lain. Ketika azan kita udah ke masjid atau ke musola, begitu qomat kita langsung sholat berjamaah. Atau yang misalnya terlambat bisa berjamaah dengan yang lain gitu. Waktunya gitu. Kalau dari asar itu sampai maghrib itu juga masih jam sholat asar. Maghrib dari kira-kira jam 6 atau jam 6 lewat sampai kira-kira jam 7 atau jam 7 lewat itu juga jaraknya cuma 1 jam. Setelah sholat isya jam 7 atau jam 7 lewat itu sampai sholat subuh itu masih jamnya sholat isya. Ya, tapi yang paling bagus adalah di awal gitu. Jadi yang pendek itu hanya subuh dan maghrib. Kalau misalnya nih, misalnya katakanlah ini 15 menit lagi jamnya sholat nih, tapi ada yang masih dilakuin buru-buru, akhirnya sholat duluan boleh nggak? Nggak boleh. Sebelum jamnya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Wah, ini sebentar lagi ke maghrib nih. Gua sholat duluan deh. Nggak boleh. Pertanyaan newbie. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu wajar ditanyakan begitu, wajar. Tapi jawabannya juga jelas, nggak boleh. Jadi kalau sholat belum waktunya, dikirimin ini sih kok. Jam sholat ini benar nggak? Nah, itu benar. Ini benar ya. Itu benar. Ini jam jadwal puasa kan ya? Jamnya sholat, ya benar. Benar ya. Nah gini, ini kan ada subuh, di belakang, di depannya ada imsak nih. Imsak ini waktunya kita berhenti makan minum. Sebenarnya sih aturan yang dibuat di Indonesia ya, tapi tidak tertulis lah. Imsak ini sebagai pengingat lah. Pertanda gitu ya. Pertanda bentar lagi mau sholat subuh. Jadi lu siap-siap. Tapi bukan berarti lu nggak boleh makan minum, masih boleh. Tapi sebelum azan subuh udah berhenti gitu. Ya kemarin juga sempat nanya sih. Soalnya udah coba puasa kemarin. Udah coba? Gimana? Waktu buka puasa rasanya gimana? Ya memang nikmat. Nikmat kan? Nah yang lain sih standar lah ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Udah. Ini jam-jam sholat. Jadi ya diusahakan sebelum jam itu kita udah siap-siap dulu. Gitu. Jadi kalau nggak dengar azan pun patokannya ini aja. Patokannya itu aja, iya. Atau di handphone kan sekarang gampang. Di handphone sekarang gampang kok. Lagi ya kok. Sholat qadha itu yang contoh paling gampang bisa begini. Tidur, misalnya kan. Mau bangun subuh kesiangan misalnya. Kesiangan. Ketika kita bangun jam 7, begitu kita bangun, kita ingat, oh ya kita belum sholat subuh. Nah itu kita buru-buru langsung lakukan sholat subuh. Itu yang disebut dengan sholat qadha. Walaupun udah lewat ya. Walaupun udah lewat. Niatnya beda gitu. Nanti belajar di buku itu, ada bacaan niat-niatnya setiap sebelum sholat. Kalau sholat fardu gimana niatnya, kalau sholat qadha gimana niatnya. Atau kalau sholat jamak, qashar, niatnya gimana. Banyak banget itu ya masih ini ya. Itu semuanya akan kita alami. Akan kita alami. Jadi itu hanya masalah kebiasaan aja. Bukan masalah kayak ujian di sekolah gitu enggak. Dan kalau misalnya nggak hafal niatnya, ucapkan dalam hati aja. Nggak perlu dikeraskan gitu depan orang, nggak perlu. Ya makanya kemarin puasa mikir ya udahlah belum bisa sholat, belum bisa apa, ya udah puasa aja lah, niatin aja lah.
terima puasanya. urusan Allah. Mikirnya begitu kemarin. Iya. Ya kalau kita tahu lebih bagus, tapi kalau nggak tahu ya kita serahkan ke Allah aja. Ada niatnya, niat sebelum puasa tuh ada niatnya. Yang paling bagus itu melafazkan niat puasa itu setelah kita sholat taraweh. Tapi sholat taraweh itu sunnah ya, tidak wajib ya. Kalaupun kita tidak melakukan sholat taraweh, kita mau berniat puasa, ada bacaannya nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardi syar'i haji sanati lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Aku coba ada bacain. Kan? Yang penting niat bacain aja. Iya. Kalau nggak hafal boleh sambil baca. Lagi praktek sholat belum hafal, boleh sambil baca. Nggak apa-apa. Apalagi udah ada sajadah yang contekan. Nanti setiap hal-hal yang baru diketemui atau belum tahu ini harus bagaimana, jangan sungkan-sungkan tanya. Ada gurunya nanti, ya. Jadi di dalam Islam itu kita patokannya perbuatan kita tuh tergantung niatnya. Makanya niatnya tuh jangan sampai, kalau bisa jangan ditinggalkan gitu niat. Ya. Mandi besar juga penting. Nanti ya pas pulangnya. Nanti boleh dikirim nggak kok ininya? Apa tuh? Kata-kata bacanya yang tadi tuh. Boleh. Di Google aja. Google gampang aja. Banget kok. Ya, mandi besar ya. Niat mandi besar gitu. Dalam bahasa Indonesia aja. Tuh, niat mandi wajib sama aja. Tuh. Kalau mau bahasa Arabnya ini, nawaitul ghusla rafil hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Kalau nggak hafal bahasa Indonesia aja. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Udah cukup. Dalam hati aja. Nggak usah teriak-teriak. Niat itu hanya dalam hati aja. Macam-macam pengalaman orang yang baru-baru ngejalanin Islam itu macam-macam. Ada yang lucu gitu. Ada orangnya sholat karena dia nggak tahu sholat fardu, dia memang nggak ada suaranya. Nah nanti ada aturannya ketika ada orang mau gabung sholat kita jadi imam. Nah itu juga harus belajar. Ada yang ditepok dia begini nggak mau gitu. Ada begitu. Makanya itulah buku di situlah, itu petunjuk sholat lengkap itu baca semua lah, ada di situ. Ada yang sholat zuhur di jahar, ada suaranya kenceng. Macam-macam pengalaman orang lah. Harus belajar juga, di YouTube banyak. Bagaimana kalau kita jadi makmum? Makmum itu artinya kita jadi pengikut sholat. Yang nggak telat bagaimana, yang telat bagaimana gitu. Kadang kita datang, sholat udah mulai nih, gitu kan? Nah kita terlambat, nah itu kita harus tahu, kita mau menjalankan sholat itu kan kita tahu berapa rakaat nih. Tapi ketika sholat yang jamaah sudah dilakukan, sudah melewati 1 rakaat, sebenarnya sih awalnya tuh patokannya dari mulai ruku ya. Itu berarti kan sudah terhitung 1 rakaat. Nah kita harus tahu nanti setelah salam, kita tinggal melanjutkan gitu. Tadi kita kurangnya berapa rakaat gitu. Tinggal ngikutin. Itu juga harus dipelajarin. Jangan sampai kita udah telat 2 rakaat, ketika imam udah salam, kitanya diem aja. Enggak. Kita harus lanjutin rakaat yang ketinggal. Gitu. Kelihatannya banyak, tapi karena sering, nanti kita pasti terbiasa. Terbiasa. Nah, minum lagi ya kau? Minum loh. Ini nggak mau. Nih. Air putih aja. Karena puasa kan air minumnya jadi Jadi dari tanggal 1 kemarin udah puasa? Wih, belum bolong nih? Belum. Alhamdulillah. Ya, belum dong, jangan. Jangan. Iya, maksudnya kan sebenarnya gini. Ketika kita belum bersyahadat, kita mau melakukan sih nggak ada yang larang. Tapi istilahnya itu pahalanya ada pahala di luar Islam gitu lah. Tapi ketika kita sudah bersyahadat, kita melakukan, pahalanya double-double. Udah makan belum? Tadi udah buka kok. Makanya agak telat datangnya kan, setengah jam tadi. Udah. Mel, ada makanan Mel? Udah masih kenyang kok. Ya makan nasi, kan belum makan nasi kan? Udah, tadi udah. Oh udah buka? Tadi udah. Bukanya pakai nasi? Oh, kalau gua nggak bisa buka langsung pakai nasi.
Kok sambil makan gak apa-apa? Udah terus jajanan banyak. Sambil makan. Itu Amir sama itu lagi pada di kamar. Rapat bertiga gitu. Lu nggak ikut Mel? Si Melisa anak kok atau apa? Anak ketemu gede. Oh, anak gede. Kok disebut Cici Melon sih? Melon itu Melisa Un ya? Untoro. Oh. C-nya kan Selu apa Un? Oong. Ong. Itu dia udah Chinese itu udah suku yang minoritas. Apa? Bapak lu apa? Hokja? Apa? Inghua tuh. Inghua tuh jarang banget. Iya, jarang. Hokja sama Inghua coba. Buset. Dua-duanya minoritas semua itu. Bisa bahasanya sih. Bisa bahasanya. Gua KW3 dong. Tapi kalau Hokkien bisa kan? Cuma denger orang ngomong saya agak ngerti. Cuman kalau ngomong nggak bisa. Karena dari kecil nggak pernah diajak ngomong. Masih Cina Toto banget. Kalau Pontianak, Medan, rata-rata masih bisa. Pontianak sih yang biasanya lebih Iya. banyak. Karena kan di sana udah ketemunya orang kayak juga. Orang tuanya pasti ngajak ngomong anaknya. Kalau di Jawa enggak. Dan kalau apa pertemanan pasti ada kayak, jadi bisa juga. Ada ya? Kayak. Iya kalau di Jawa Mel. Orang tua yang keturunan Cina sama anak itu udah nggak ngomong Cina. Iya. Ngomongnya Jawa. Masih Toto banget. Kebanyakan Cina yang tumbuh di Jawa nggak bisa ngomong malah medok bahasa ya. Mandarin, malah medok. Malah medok. Gue malah bisa bahasa ngapak, nulis Sano Coroko malah bisa. Karena tuh tulisan Jawa tuh, yang Hana Caraka tuh, gue malah bisa, mirip Sansekerta. Apalagi mau ditanya jangan sungkan-sungkan. Iya, nomor handphone. Nanti kalau ada acara, kita undang loh. Boleh. Nama Ferry doang. Gua tambahin Tan deh, Ferry Tan. Namanya apa? Ngedit video 8 jam kayak ini banget ya. Sebulan gak kelar-kelar. Berapa tahun kok belajar sampai sekarang? Ya, kalau dari sebelum bersahadat 2 tahun. Setelah bersahadat sampai tahun 2000. Ya belajar terus lah sampai sekarang. Belajar terus, nggak ada habisnya kalau di Islam itu. Karena itu tadi, nggak cuma Quran, hadis juga kan perlu. Apalagi saya di dunia debat. Ya udah, mau nggak mau harus tahu. Tuh, Mel, Richard Lee itu. Richard Lee udah syahadat tadi. Di podcastnya. Oh, dia sendiri. Sama Felix Xiao. Oh, sama Felix Xiao ya. Tinggalnya sini juga kok. Di dekat sini. Kalau ini studio aja. Depan udah langsung ada masjid ya. Tapi masih sering ketemu orang tua? Sering. Tiap minggu? Adalah seminggu 2 minggu sekali gitu ada. Orang tuanya di mana? Di sini di Jakarta, di dekat Opik. Di Pik. Oh ya, nggak jauh lah ya. Kakak, apa cici udah ada yang married? Ada 2 udah married. Udah punya ponakan berarti? Iya, udah 4 ponakan. Ferry kapan married? Belum ada jodohnya. Ah serius? Belum. Mel, cariin Mel. Iya. Masih single Mel? Widih. Biasanya cepet ya. Pokoknya kalau tambang Korea, tambang Cina mah pasti cepet dah. Orang Islam sendiri juga demen kalau married sama orang yang mualaf. Nggak yang cowok, nggak yang cewek. Kemarin ada yang minta tolong cariin tapi janda anak 2.
Wah, berarti boleh dong buka pendaftaran dong, Mel. Aduh, Yang berminat gitu. biro jodoh juga ya. Loh, di Islam, lu bisa ngejodohin orang sampai mereka menikah. Pahala juga. Pahalanya surga loh. Wih, sampai begitu. Luar biasa. Bener, makanya orang Islam demen jodohin orang. Sebenarnya sih nyari pahalanya, bukan orang itu. Ya makanya sebenarnya banyak banget kan pintu-pintu pahala Banyak. yang dikasih Allah. 8 pintu surga. Banyak. Maksudnya cara dapatin pahala sebenarnya banyak banget. Banyak banget. Sebenarnya pas aku cari tahu, ternyata banyak ya hal-hal kecil pun ternyata. Apa hal yang paling kecil tau gak? Dapat pahala. Paling kecil aja hal itu apa? Apa tuh, Bang? Senyum. Oh, iya. Cuma senyum kepada orang kafir aja tuh kita udah dapat pahala. Cuma kan memang pahalanya besar kecilnya kan beda-beda ya. Jadi kalau boleh dikata orang Islam yang paham dengan agamanya, dia adalah seorang pemulung pahala. Pemulung, karena besar kecil dia pulung gitu pahala itu. Dengan cara apapun gitu. Aku sempat mikir begonya gini kok dulu ya, sempat mikir bego. Berarti ini jelas nih. Ya udah gua berdagangnya sama Allah ibarat dulu ya, dulu mikir bego ya. Memang itu. Tapi setelah aku pelajari lagi ada penjelasan untuk aku lupa. Lu jangan hitung-hitungan sama Allah. Memang begitu. Hitung-hitungan. Tapi memang Allah dikasih, Allah mau hitung-hitungan silakan. Tapi ada penjelasan, lu jangan hitung-hitungan. Kenapa? Lu nggak akan bisa. Nggak bisa ngitung. Kita harus cuma minta kemurahan hati. Nih, yang kita bisa hitung hanya amalan kita. Tapi kita nggak bisa menghitung pahala dari Allah. Itu yang kita nggak bisa ngitung. Yang bisa kita hitung, inget-inget adalah amalan kita. Oh, tadi gua sholat bener. Tadi gua sholat nggak telat misalnya. Oh, hari ini gua sholat nggak ada yang kodok misalnya gitu. Kalau pikiran begonya kan ya dosa-dosa kita lu gimana hitungnya juga kan. Nah, di dalam Islam ada sesuatu yang sangat-sangat menguatkan gini. Cuman antara dua sholat. Ini cuman antara dua sholat loh. Misalnya dari zuhur ke asar. Setelah sholat zuhur, lu baca ini, baca ini, baca ini. Termasuk lu baca ayat kursi. Ini dari sholat zuhur ke sholat asarnya, lu udah diharamkan neraka. Bayangin, cuman baca ayat kursi setelah sholat. Kenapa tuh, Bang? Lu udah diharamkan neraka. Kenapa tuh? Ya udah deh, artinya lu udah, istilahnya lu udah orang yang udah sholat dengan bacaan ayat kursi, lu udah nggak boleh masuk neraka gitu. Sampai begitu coba. Makanya gue setiap kali sholat, bacaan gue selalu pada ayat kursinya. Simple kan? Nggak perlu harus ada orang mati di atas kayu salib gitu maksudnya. Jadi urusan di Islam itu semua urusan adalah antara kita sebagai pribadi dengan Allah. Udah cukup. Allah nggak perlu istilahnya yang harus ada pengantara, nanti harus ada yang nebus dosa, nggak ada konsep gitu. Kan belum bisa baca Quran dalam bahasa Arab. Udah dikasih Quran, baca terjemahnya dulu. Kalau nggak paham atau artinya loh kok begini, jangan buru-buru menafsirkan dengan pemahaman kita, baca tafsir. Iya. Kalau dulu kan memang aku sengaja kok dari 8 tahun belajar itu memang sengaja nggak nyari ustadz dulu. Kalau dulu aku mikirnya adalah aku mau ngosongin gelas nih, nggak mau terpengaruh oleh siapapun. Dulu aku mikirnya ya namanya manusia pasti pertama bisa aja salah, kedua bisa aja ada kepentingan. Ya nggak mungkin ketemu ustadz, nggak mungkin dia suruh ke Kristen gitu. Betul. Makanya selama ini tuh aku berusaha nggak mau ada ini dulu lah, aku belajar sendiri supaya lebih memang dari aku gitu. Tapi juga nggak berani sembarang menafsirkan. Betul. Nah, aku pakai akal sehat lah. Makanya aku mikirnya nanti udah oke, baru aku benar-benar belajar sama ini guru. Orang yang baru masuk Islam itu ibaratnya kayak orang baru masuk hutan sendirian gitu. Lu nanti akan dideketin oleh orang-orang dengan kelompok tertentu nih, ya, untuk masuk kelompok mereka atau masuk golongan mereka. Itu yang kita harus hati-hati. Makanya kalau kita bisa boleh saran, mendingan ikutin golongan atau kelompok yang mainstream gitu aja. Ya, udah ikutin yang paling banyak, itu insya Allah udah benernya di situ. Tapi kalau kelompok yang kecil-kecil, ini kan masih bisa jadi kontroversi, gitu kan. Jadi kita juga nggak perlu ikut ormas sebenarnya. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada yang lain. Kalau kita punya istilahnya waktu luang dan kepentingan yang sama dengan masing-masing ormas, silakan. Tapi kalau kita nggak ada, apalagi kita kerja dan segala macam, terus kita orientasinya bukan ke tujuan tertentu, kita nggak perlu ikut itu, nggak apa-apa.
Nggak harus gitu orang Islam harus ikut NU atau harus ikut Muhammad, enggak. Dakwah bisa berbagai macam cara. Iya, iya. Ya, aku lihat ini nih. Ini kan kita baru geser-geser nih. Semalam sampai jam 2 nih kita geser-geser. Itu tadi komputer di sini, kita pindah ke sono, sofa di sono pindah ke sini. Makanya belum sempat dipasang. Ini ya, pecahan-pecahan dari gereja. Gue ngejelasin ini aja. Bisa ada orang Kristen masuk Islam. Dari sini aja kita bisa ngeliat gitu betapa ruwetnya Kristen. Belum lagi kitab-kitabnya. Nanti ada kitab khusus LGBT. Ada kita coba. Yang warna-warni itu ya. Pelangi. Ih, lu Mel, ada tamu bukan kasih makan apa gitu ya? Kok makanannya kok? Enggak nih, aku udah makan tadi nih. Masih kenyang. Cobain nih. Masih kenyang. Thank you. Apa? Nah, kalau ini pasti nanti jadi komenan orang. Itu isinya kue perengginan gitu katanya. Kue. Ya. Kopi lagi? Kopi? Udah. Kopi lagi? Paling air putih aja. Makasih Kong. Ada bapak kemarin datang sini. Udah bersahadat, istrinya kan belum mau. Memang mereka udah rencana mau cerai sebenarnya. Tapi ketika istrinya dengar suaminya masuk Islam, si istrinya langsung berusaha bawa suami itu ketemu pendeta. Jadi suaminya lapor ke saya. Kok saya mau ditemuin sama pendeta ini? Pak, kalau bisa pendetanya bawa sini sebenarnya. Kalau bisa janjian ketemu di sini gitu. Ini lagi rencanain dia. Mau datang sini. Udah berapa kali pendeta datang sini? Itu salah satu yang saya edit 8 jam itu juga boleh dikatakan levelnya udah kayak level pendeta itu. Rata-rata orang Kristen yang nggak tahu dengan kitab sendiri. Pendeta aja ngaku sekolah teologi 13 tahun aja ditanya ayat ini nggak tahu di mana. Kadang-kadang mikir juga kayak pendeta kan yang mereka yang lebih paham kan itu loh dengan kitabnya sendiri, tapi ketika mereka belajar itu mereka belajar sudah ada pakai doktrin, itu yang membuat mereka jadi pendeta. Dan benar di Islam kan bilang ini yang aku dapat ya yang aku dapat ya, memang kafir itu dari artinya kuf, tertutup, punya mata tapi nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar, kan, ibaratnya gitu. Jadi depan mata kebenaran tapi mereka nggak mau terima itu. Selama orang Kristen baca kitabnya tanpa konteks, akan selamanya dia jadi Kristen. Itu rumusnya. Tapi kalau aku flashback lagi kok ya, maksudnya dari dulu setelah aku belajar Islam, aku flashback lagi tuh dulu pas waktu aku masih remaja kan, memang aku baca Alkitab itu memang aku mikirnya Yesus itu utusan gitu loh. Tapi disuruh sembahnya kan beliau gitu kan. Tetap di dulu tuh di bayangan aku, walaupun kita belum bisa ini ya, belum bisa berakal sehat yang lebih tinggi maksudnya. Tetap aku tuh kayak mikir ada satu sosok yang lebih tinggi dari Yesus gitu loh. Dari dulu memang begitu mikirnya dari dulu. Yesus ngaku utusan tuh berapa ayat, banyak bener tulisannya. Cuman yaitu ketika dibungkus dengan doktrin, pendeta kan bilang betul Yesus itu utusan, betul. Tapi utusan yang spesial gitu. Spesialnya kenapa? Karena rohnya berasal dari Allah. Gitu. Itu doktrinnya di situ. Jadi ada tulisan utusan mau berapa kali pun nggak masalah buat pendeta. Ada potongan memori lagi kok, maksudnya kayak flashback lagi gitu kan setelah aku belajar Islam. Kayak apa tentang di Alkitab tuh banyak banget ayat-ayat pornografi. Jadi pas aku flashback lagi ingat ada potongan memori dulu aku di gereja. Ini mungkin jangan nanti dipotong mungkin. Enggak, gini nanti saya bisa jelasin. Gimana coba? Enggak cuma potongan memori aku ingat gitu waktu aku flashback. Dulu ini lagi di gereja nih, pendeta lagi khotbah ya kan? Lagi khotbah, namanya temen dulu kan pasti ada aja yang benar, ada yang nakal kan gitu.
Nah di situ kan posisi aku tuh ibaratnya di pertemanan tuh, oh ini yang alim nih gitu loh, yang sering ke gereja nih gitu loh. Tapi aku juga kadang-kadang berteman sama mereka yang nakal-nakal, berteman juga ya kan, balance lah. Nah kebetulan di belakang temen yang bandel nih, kebetulan pendeta lagi khotbah, colek-colek, Fer, dikasih Alkitab, lu baca deh. Pas baca, namanya masih masa puber ya kok ya, cowok masa puber kan ibaratnya gampang ini kan gitu loh, namanya masa puber ya, kita tahu lah ya. Pas baca bisa loh, kok maksudnya dalam pendeta lagi khotbah loh, bisa loh bangun gitu loh. Oh ya? Aku flashback juga ya gitu loh, masa kok bisa sih, maksudnya pendeta lagi khotbah terus gue dikasih Alkitab ayatnya yang pornografi yang benar-benar jelas banget, dijelasin sampai dia remas-remas apa segala macam lah. Nah, makanya gini, mikir, iya benar juga, masa ada kitab suci isinya begitu sih. Gini nih sebenarnya yang banyak orang Kristen tidak tahu ya. Ayat-ayat yang kelihatan porno di dalam Perjanjian Lama nih kan, Perjanjian Baru kan nggak ada. Kan itu adanya di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Ayat-ayat yang kelihatannya porno itu sebenarnya itu semuanya pakai bahasa majasi. Tahu nggak majasi? Kiasan. Jadi ayat-ayat yang sedang menceritakan, misalnya contoh Yeskiel 23 misalnya. Itu ayat-ayat yang sedang menggambarkan kondisi bangsa Israel ketika mereka sedang musyrik gitu. Sedang tidak menyembah Tuhannya. Itu digambarkan dengan kelakuan seperti dua orang perempuan kakak beradik yang bermaksiat gitu. Jadi cerita di situ sebenarnya sedang cerita kalimat kiasan untuk bangsa Israel. Cuman kalau anak muda kayak kita, remaja misalnya lagi baca, ceritanya porno nih, kayak stensilan gitu kan. Nah itu yang kita nggak tahu, karena kita nggak tahu ada apa di belakang cerita itu. Atau di Kidung Agung juga ada begitu. Itu hanya gaya bahasa dari penulis dan penyusun orang-orang zaman dulu. Bukan stensil yang menceritakan sebenarnya. Iya. Gitu. Cuman anehnya mereka bisa sesuka hati mereka menambahkan, mengurangkan, mereka bibiarin aja. Betul. Kan, seperti tapi itu. Ada juga cerita yang memang benar-benar yang dianggap benar-benar menurut mereka itu cerita yang kejadian sebenarnya menurut mereka nih ya. Contoh, Nabi bisa menghamili dua anak perempuannya. Nabi Lut. Kalau itu bukan majasi, itu beneran. Dianggapnya itu memang menurut mereka terjadi. Gitu. Itu kan juga nggak pantas di dalam sebuah kitab suci. Gitu. Kalau yang bahasa yang tadi porno-porno itu sih yang lain majasi. Kalau yang Lut benar. Ada lagi nanti yang anak incest dengan ibunya atau anak incest dengan adik perempuannya, ada juga. Jadi ya puluhan ayat kan itu yang berhubungan dengan begitu. Jadi makanya orang yang mempelajari Bible itu harus tahu cerita itu konteksnya apa. Kalau nggak tahu konteks bilang ini porno gitu. Makanya di Amerika di salah satu negara bagian Bible harus dikeluarkan dari sekolah. Nggak boleh. Jadi bayangin dibaca sama anak kecil. Anak-anak iya. Karena di dalam Bible menceritakan kekerasan, pornografi juga. Incest lagi. LGBT lagi. LGBT juga ada. Sampai Bible bisa diedit. Tuh, Bible LGBT. Bible diedit kata-katanya supaya orang lain tidak punya misinterpretasi terhadap kelompok LGBT. Nanti ada lagi penjajah, Bible-nya diubah-ubah, pasal-pasal ada dibuang, lalu diberikan kepada budak. Bisa begitu. Ada kepentingan lagi di dalam. Berarti kalau begitu kan Bible bisa dibongkar pasang. Nah, yang tadi 50 pasal jadi tinggal 20. Yang 27 pasal jadi hilang. Ya gitu. Nah, dari sekian banyak itulah makanya kan nggak bisa kita anggap itu sebagai kitab suci. Gitu. Dicobain dong, Fer. Iya kok, masih kenyang beneran. Nanti aku cobain kok. Jadi bulan ini baru pertama kali puasa atau sebelumnya pernah? Baru kali ini sih. Baru kali ini. Baru kali ini. Dari tahun lalu niat tapi nggak jadi. Belum jadi. Gitu loh. Tahun ini diniatin. Seharian nahan ekos gimana? Bisa. Oh bisa. Tadinya ngerokok bakar. Ngerokok bakar. Gara-gara ekos rokok bakar aneh. Udah kurang. Oh udah beda ya, udah nggak bisa ya? Rata-rata juga temanku yang ekos gitu sih kok. Wah enggak loh. Rokok bakar. Wah ekos iya, rokok iya. Mesti di ini kok, di apa? Sebulan 2 bulan.
Aku masih rutin. Kok jadi ngajarin? Gua mau udah berapa bulan? Hah? Gua udah berapa bulan? Rasanya nggak aneh. Tetap aja bisa. Tapi temen yang lain rata-rata pada bilang ujung-ujungnya rokok jadi aneh. Enggak, gua sama aja. Terutama kalau habis ngopi, nggak bisa kalau IQOS. Harus rokok bakar. Tapi biasanya ini tetap kadarnya beda kan, masih 2 batang biasanya kalau yang udah perokok berarti masih 2 batang. Pengen berhenti juga sih ini sebenarnya. Kalau gua lagi ngurangin. Kalau nggak ngurangin nggak habis kok. Iya memang. Jadi rokok bakar udah nggak bisa, Ferry? Bisa, cuman rasanya udah aneh. Oh. Kalau nggak ada IQOS misalnya, ya udah mau ngomong rokok. Oh ya kok, ini aku kan tanggal 16 ini aku berangkat ke Swiss Italy. Nah untuk puasanya gimana? Ikutin jam sono. Berat loh. Berat loh, bener. 20 atau 22 jam gitu puasanya. Tergantung di sononya tuh mataharinya gimana. Tapi ada juga yang mengatakan boleh mengikuti jam puasanya di Arab Saudi. Ya. Tapi gimana ya ngaturnya? Yang paling aman sih ngikutin jam sono lah. Berarti dan itu berat. Google jam di sana gitu ya? Iya. Cari masjid. Cari masjid terdekat. Itu ya bukannya alasan ya, tapi repotnya karena aku ikut tour juga dari kantor kan. Oh, tour ya? Ratusan orang. Jadi pasti agak kebenturnya. Kalau sampai misalnya kesulitan atau misalnya sampai nggak bisa melakukan puasanya pada saat tour, ya udah kan lagi safar kan? Safar itu artinya lagi bepergian, lagi dalam perjalanan. Sebenarnya boleh nggak puasa, tinggal diganti nanti ketika pulang ke sini di luar Ramadan. Habis Lebaran. Habis Lebaran. Di dalam Islam, kalaupun ada rintangan atau apa, itu semua ada solusinya. Gitu. Tenang aja. Karena aku satu kamar tuh nanti sama satu orang dokter. Dia juga kebetulan Muslim. Nah, aku udah nanya tuh sebelumnya, dia memang rencananya nanti mau diganti katanya. Udah nggak apa-apa. Berat fair katanya. Tapi nanti aku coba lah. Teman-teman gue yang di Eropa, ketika dengar Ramadan di Indonesia dari subuh sampai jam 6 sore, pada ngiri. Bener. Waduh, enak banget ya. Mendingan kalau puasa apa gue ke Indonesia aja ya gitu. Gue puasa di Indonesia gitu. Karena memang berat di sana. Sampai ada yang 18 jam, 20 jam. Baru buka, udah langsung terawih. Begitu terawih udah langsung sahur. Begitu sahur langsung puasa lagi. Memang berat. Di Inggris juga berat. Allah, newbie ya Allah. Newbie. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Gini. Jangan terbebani dengan ketika baru masuk Islam terus harus istilahnya ya memang sudah terbebani, tapi gini, orang yang baru masuk Islam itu seperti orang yang dapat grace period lah. Ya, grace period itu artinya apa? Ya artinya amalannya belum diperhitungkan gitu. Tenang aja. Dan ada solusinya gitu. Misalnya nggak bisa melakukan pada saat sesuatu waktu, ya tinggal diganti di waktu yang berikutnya. Gitu aja. Apalagi perjalanan. Dalam perjalanan, apalagi Swiss udah jauh begitu. Itu hukum perjalanannya udah jalan. Ininya juga kan, jadwalnya kan udah mesti suruh jalan ya jalan. Bus. Ya udah sholatnya di jamak qashar gitu. Ya, mungkin nanti aku boleh tanya-tanya juga sama itu ya, boleh. Dokter itu. WA gue juga boleh. Yang bisa gue jawab pasti gue jawab. Asal jangan mentang-mentang perjalanan, makanan dari babi, jangan. Kalau masih ada makanan lain ya. Itu udah coba sih kok, nggak makan babi. Susah sih juga emang. Kadang-kadang. Tapi gue begitu masuk Islam, hilang loh sama sekali loh. Rasa ingin makan babinya hilang. Nggak tahu kenapa. Masih ada rasa pengen. Aku udah coba kemarin kok. Memang udah nolak, walaupun ini enak. Babi hong tuh. Waduh, paling empuk babi hong. Waduh, babi hong. Itu paling susah ditolak. Ngebayanginnya ya, aduh. Kalau cuma kayak sayur ada babi itu bisa lah, ya bisa ditolak ya. Babi hong, aduh. Iya. Tapi selama ini sih udah berhasil bisa ditolak sih. Gue waktu itu begitu masuk Islam udah nggak ada rasa pengen. Ya kalaupun ngomongin cuma ngomongin bercanda doang lah. Terus kalau
Alkohol jujur aku udah 2 bulan ini nggak sentuh sama sekali. Oke, alhamdulillah. Padahal Sebelumnya minum. circle-nya temennya banyak yang minum. Temennya banyak, temen yang muslim apa bukan nih? Campur-campur. Oh, campur. Campur-campur. Karena kaget juga, tiba-tiba nggak minum, coba aku bilang. Iya. Coba aja. Jangan salah loh. Khamar atau minuman keras di dalam Quran, larangan untuk minum minuman keras di dalam Quran itu nggak sekaligus loh. Dia bertahap. Bahkan beberapa tahun baru benar-benar dilarang khamar itu. Gue juga kalau punya istilahnya orang yang baru masuk Islam gini kan gue juga harus lihat latar belakangnya, pekerjaannya bagaimana. Nggak semua orang begitu masuk Islam langsung gue kasih aturan Islam yang begini gitu. Contoh misalnya, kalau misalnya ada orang rentenir, nafkahnya ya dari riba, terus tiba-tiba dia beriman. Apakah gue langsung bilang, besok lo nggak boleh minjemin duit lagi ya? Ya nggak begitulah, pelan-pelan kita bilangin, ajarin. Nah ini langsung itu aku jadi ingat, nah kerjaan lu kan di Asuransi. Itu kan juga ada berhubungan sama riba. Ya, kalau asuransi itu istilahnya masih ada perbedaan pendapat, ya. Tinggal bagaimana Ferry membawa diri dalam pekerjaan itu. Kalau sambil pelan-pelan lah, pelan-pelan cari yang mungkin tidak ada perdebatan lah gitu. Cari pekerjaan yang istilahnya yang nggak diperdebatkan gitu lah. Ada juga gue pernah ibu-ibu ngubungin gue lewat WhatsApp, berdiskusi selama 2 jam, akhirnya dia mau masuk Islam. Udah kita janjian, dia di Semarang nih, di luar kota nih. Waktu itu gue mau ke Jogja, mau debat ke Jogja. Gue bilang sama ibunya, Bu, yaudah kalau gitu tanggal sekian saya ke Jogja, saya akan keluar di tol Semarang, kita ketemuan di masjid dekat rumah ibu gitu. Oke, janjian. Begitu ketemu, gue bawa ustazah, kita syahadatkan. Begitu syahadat ngobrol kan, ternyata dia kerjanya di pabrik bir. Gimana? Apa gue langsung bilang, Bu besok harus keluar gitu dari pabrik? Enggak, pelan-pelan. Bu pelan-pelan ya cari kerjaan yang lebih istilahnya di dalam Islam tuh nggak ada perdebatan gitu lah. Udah pelan-pelan dia cari. Akhirnya keluar. Kalau misalnya dalam insurance yang ada syariahnya itu gimana tuh? Apanya? Kan insurance kan ada yang syariahnya gitu. Nah itu gimana tuh? Nah di Manulife ada nggak yang syariah? Ada. Kalau bisa minta ke bagian yang syariah. Itu langkah yang paling preventif lah. Walaupun yang bank atau asuransi syariah juga masih ada perdebatan, tapi paling tidak nggak seperti yang konvensional. Kalau bisa masuk ke yang syariah, departemen yang syariah lebih bagus. Yang paling membedakan itu antara konvensional sama syariah itu ada poin bunuh diri. Yang paling membedakan yang aku lihat ya salah satunya. Karena di konvensional bunuh diri pun masih bisa diganti. Sedangkan yang syariah nggak boleh. Sama ada namanya dana tabaru atau segala macam lah. Dana yang dikumpulkan untuk dibagi rata. Itu bedanya cuma itu doang sih sebenarnya. Makanya dipelajarin bener-bener tuh istilah-istilahnya yang di syariah. Walaupun masih ada yang mendebat bahwa bank syariah tuh belum sepenuhnya syariah, tapi paling tidak kan sudah menjauhkan diri dari yang konvensional gitu. Tantangan itu bener. Jangan terlalu gua nggak boleh kerja di asuransi, pelan-pelan lah. Cari yang nggak ada perdebatan gitu aja. Tenang, nggak harus besok udah harus bagaimana gitu, enggak. Banyak jalan gitu lah. Bahkan yang bank konvensional sendiri masih ada ulama yang mengatakan bahwa kalau nggak ada bank konvensional, ya ini kita bicara nggak ada bank syariah nih. Kalau nggak ada sistem perbankan yang seperti sekarang, sistem apa yang ada? Kan juga belum ada penggantinya gitu. Jadi masih ada yang membolehkan. Cuman kalau untuk bunganya, semua ulama sepakat bahwa itu riba. Cuman bagaimana memperlakukannya, masih ada beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa, oke, lu terima riba dari bank, karena lu simpan uang di bank. Ribanya lu nggak boleh ambil, ribanya lu sedekahkan ke panti sosial misalnya. Yang disebut riba itu, aku lupa deh. Disebut riba itu kalau melebihi berapa persen sih, aku lupa. Nggak ada persentasenya berapa. Atau apa gitu patokannya, aku lupa. Setahu gua nggak ada berapa persennya. Pokoknya kalau
transaksi uang dan ada kelebihannya dari uang itu, ya itu udah dianggap riba. Bunga ya. Bunga, khusus bunga atas transaksi uang gitu. Kalau yang paling simpel kan gue minjemin duit 100, lo harus balikin ke gue 150, 50-nya itu riba. Cicil kredit gitu kan juga semua masuk riba kan. Itu juga masih ada perdebatan. Kalau lu ngambil yang syariah, ya makanya gue dulu kredit kendaraan, begitu gue masuk Islam, ini masih ada perdebatan nih, ya udah gue ambil yang syariah. Tapi sebisa mungkin kalau bisa jangan kredit. Tapi kalau orang nggak kredit juga susah, misalnya nggak bisa punya, ambil yang aman gitu aja. Alhamdulillah kalau kita berniat yang istilahnya menjauhkan diri dari seperti itu, kitanya juga bersungguh-sungguh bertakwa, insya Allah kita dimudahin. Kalau mau dibilang jalan hidup, ya Islam lah udah. Karena nggak ada agama yang punya aturan selengkap Islam gitu. Itu aja. Benar-benar diatur sedetail-detailnya. Dari mulai orang lahir sampai mati, dari mulai orang bangun tidur sampai tidur lagi. Semua ada aturannya. Karena itu juga Islam agama yang paling banyak difitnah gitu. Kita dengarnya Islamofobia. Pernah dengar Kristenfobia? Iya. Nggak pernah kan? Nggak ada. Karena Islam itu yang membawa moral dari mulai keluarga yang paling kecil. Di Kristen aja kan kayak diajarinnya kayak milih-milih. Milih-milih gitu. Di kitabnya kan ada kan, babi, soal minuman, hijab, macam. Di perjanjian lama kebanyakan, Sunat di juga. perjanjian baru sebagian. Sunat di perjanjian lama wajib, di perjanjian baru sebagian kalau ngikut Yesus wajib. Ketika Paulus udah gak wajib. Tapi sebenarnya kalau kita baca nih, Paulus itu ngomong yang berbeda dengan ajaran yang Yesus, karena memang Paulus memperuntukkan ajarannya itu bukan untuk orang Yahudi gitu. Untuk orang di luar Yahudi. Kalau untuk orang Yahudi, Paulus tetap bilang, lu tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Untuk orang non Yahudi tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Yesus gitu. Jadi sebenarnya orang Kristen sekarang itu ya pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus.